Keesokan harinya, lagi-lagi Zhou mengantarkan sarapan pagi untuk Xiao Tao. Tak berselang lama, Ling Chao pun ada di sana sembari memberikan sarapan untuk Xiao Tao. Xiao Tao juga langsung mengenalkan Ling Chao pada Zhou, jika Ling Chao adalah kekasih hatinya. Namun pengakuan itu tidak membuat Zhou mundur. Ia malah mengatakan jika Ling Chao tidak pantas untuk Xiao Tao. Beruntung Ling Chao memiliki kesabaran tingkat tinggi dan ia tidak terlalu mempedulikan ocehan Zhou tersebut. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman dan rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film eksklusif Fairy Tail full episode versi Bioskop Singkat. Drama eksklusif Fairy Tail menceritakan tentang kisah asmara antara dua orang yang telah bersahabat sejak mereka masih kecil. Mereka berdua adalah Ling Chao diperankan oleh Wen Junhui dan Xiao Tu diperankan oleh Zhang Miaoyi. Ling Chao adalah anak yang pintar dan tampan. Namun Ling Chao juga tumbuh menjadi anak yang lebih sensitif, mandiri dan dewasa sebelum waktunya. Sedangkan Xiao Tao adalah gadis yang ceria dan selalu ada bersama Ling Chao. Bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka? Apakah perjalanan cinta kedua sahabat ini berjalan dengan mulus? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Xiao Tao yang sedang dimarahi oleh orang tuanya. Amarah itu berasal dari nilai ujian Xiao Tao yang sangat buruk. Pria tampan bernama Ling Chao juga berada di samping Xiao Tao hanya santai melihat Xiao Tao dimarahi. Namun Ling Chao juga menjahili Xiao Tao sampai membuat Xiao Tao kalang kabut harus menutupi mulut Ling Chao. 第30名肠胃炎缺考了。 Lalu ibu Xiao Tao yang sudah tidak sanggup menahan emosinya langsung meminta agar Xiao Tao segera keluar dari rumah mereka. Dengan perasaan yang sangat bahagia, Xiao Tao pun beranjak pergi dan mengajak Ling Chao bersamanya. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Ling Chao. Ternyata ibu Ling Chao adalah ibu angkat Xiao Tao. Bahkan hubungan mereka sangatlah dekat, selayaknya ibu dan anak kandung. Sampai Ling Chao merasa heran siapa sebenarnya yang merupakan anak kandung ibunya. Lalu Xiao Tao masuk ke kamar Ling Chao untuk menonton film. Namun Ling Chao langsung melarangnya karena nilai ujian Xiao Tao yang jelek. Tetapi Xiao Tao tetap bersikeras untuk menonton film sampai membuat mereka seperti sedang berkelahi. Setelah itu, Su Linglong datang ke rumah Ling Chao. Dengan sikap centilnya, Su Linglong berusaha mengambil hati Ling Chao sembari membawakan Ling Chao kue buatannya. Xiao Tao juga ada di sana. Kehadiran Xiao Tao membuat gadis itu menjadi sangat kesal. Keesokan harinya, Xiao Tao dan Ling Chao berangkat sekolah bersama. Selama di perjalanan, Xiao Tao membahas ulang tahun ibu Ling Chao. Xiao Tao ingin membantu Ling Chao untuk merayakan ulang tahun ibunya. Namun hal itu langsung membuat Ling Chao mengingat saat-saat Xiao Tao menyusahkannya dan bukan malah membantu dirinya untuk menyiapkan acara ulang tahun tersebut. Setelah itu, Xiao Tao masuk ke kelas dan bertemu dengan Jiang, teman sebangkunya. Jiang menceritakan sebuah berita tentang penculikan yang dilakukan oleh geng Daun Hijau. Awalnya Xiao Tao tidak mengetahui siapa geng tersebut. Namun cerita yang diceritakan oleh Jiang benar-benar membuat Xiao Tao ketakutan. Kemudian ketika waktu pulang sekolah tiba, Jiang sedang merasa sangat galau karena ponsel yang ia miliki disita oleh guru. Melihat hal itu membuat Xiao Tao merasa sangat kasihan dan langsung meminjamkan ponsel miliknya. Tak berselang lama ada sebuah pesan masuk dari Ling Chao. Ia menyuruh agar Xiao Tao pulang lebih dulu karena ia sedang ada urusan. Namun Xiao Tao sudah tidak melihat pesan tersebut. Lalu ketika Xiao Tao ingin mengambil sepedanya, ia melihat sepeda Ling Chao yang sudah tidak ada di sana. Dan ada beberapa bekas milik geng Daun Hijau seperti yang diceritakan oleh Jiang. Karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Ling Chao, Xiao Tao pun langsung mencari keberadaan Ling Chao.
Sampai di malam hari, Ling Chou pulang lebih dulu dan di rumahnya sudah ada orang tua Xiao Tao. Namun Xiao Tao belum ada di sana bersama mereka. Akhirnya Ling Chou mencoba menghubungi Xiao Tao, tetapi Jiang lah yang mengangkat telepon itu dan Jiang juga tidak tahu di mana Xiao Tao berada. Alhasil Ling Chou langsung pergi mencari keberadaan Xiao Tao. Saat itu Ling Chou pergi ke beberapa tempat untuk mengetahui keberadaan Xiao Tao. Setelah beberapa lama, akhirnya Ling Chou menemukan Xiao Tao. Namun Ling Chou melihat Xiao Tao sedang dalam bahaya dan ia langsung ingin menyelamatkan Xiao Tao. Tetapi dugaan Ling Chou salah karena Xiao Tao dalam keadaan yang aman dengan beberapa pria yang ada di sana. 我终于找到你了。 Setelah itu mereka pun pulang ke rumah Xiao Tao. Di sana, Ling Chou langsung membantu Xiao Tao mengeringkan rambutnya. Xiao Tao juga menanyakan kemana Ling Chou pergi ketika pulang sekolah. Ia terlihat mengkhawatirkan Ling Chou. Bahkan Xiao Tao pun sudah pernah berjanji jika ia akan melindungi Ling Chou selamanya. Ternyata ketika mereka kecil, Xiao Tao lah yang selalu menenangkan dan menemani Ling Chou. Bahkan Xiao Tao sudah seperti kakaknya sendiri. Tubuh dan kepintaran Ling Chou lebih unggul dibandingkan Xiao Tao. Lalu mereka pun mengeringkan rambut bersama sampai membuat mereka saling menatap. Tetapi tatapan itu sama sekali belum berarti apa-apa bagi mereka berdua. Kali ini kita diperlihatkan ketika Xiao Tao dan Ling Chou lahir ke dunia. Ternyata Xiao Tao lahir 1 bulan lebih dulu dibandingkan Ling Chou. Namun Ling Chou tidak pernah menangis sama sekali, sampai membuat ibunya mengira jika Ling Chou bisu. Tetapi kedatangan dan tangisan Xiao Tao mampu membuat Ling Chou ikut menangis. Bahkan mereka juga sering menangis bersama. Tak hanya itu, kalimat pertama yang Xiao Tao ucapkan ketika masih kecil adalah Ling Chou. Mereka juga terus tumbuh bersama dan Xiao Tao selalu ingin melindungi Ling Chou karena Xiao Tao menganggap Ling Chou adalah adik laki-lakinya. Tetapi apa daya, terkadang perlindungannya malah membuat Ling Chou celaka. Xiao Tao juga terus mengajak Ling Chou bermain di lantai bawah rumahnya sampai membuat Ling Chou menjadi kesal. Hal itu terus saja berlangsung sampai mereka tumbuh menjadi anak remaja. Kembali di masa sekarang, saat itu Xiao Tao sudah ada di dalam kelas dan wali kelasnya sedang memilih beberapa siswa untuk menjadi ketua dan komite di kelas. Tak disangka ternyata Xiao Tao terpilih menjadi komite piket. Kemudian Xiao Tao mulai melakukan tugasnya. Ia membersihkan halaman dengan beberapa teman yang lain. Namun saat itu Jiang malah bertingkah sangat menyedihkan agar Xiao Tao mau membantunya mengambil ponsel yang disita oleh guru mereka. Di saat yang bersamaan, Ling Chou bersama seorang temannya sedang memeriksa kebersihan. Hal itu membuat Ling Chou langsung menjahili Xiao Tao. Alhasil Xiao Tao menaiki pohon untuk mengambil sampah. Akhirnya Xiao Tao pun terjatuh dan mengakibatkan celananya robek. Kejadian tersebut membuat Ling Chou langsung membantu Xiao Tao dan membawanya pergi dari sana. Ketika Xiao Tao sudah berada di rumah, ia bertingkah seperti sedang berada di sekolah dengan melaksanakan tugasnya sebagai komite piket kebersihan. Tingkah aneh yang Xiao Tao lakukan malah membuat orang tuanya kesal. Lalu orang tuanya pun langsung mengusir Xiao Tao untuk keluar dari rumah mereka. Kemudian Xiao Tao pergi ke rumah Ling Chou. Di sana Xiao Tao diperlakukan dengan sangat manja oleh ibu Ling Chou sampai membuat Ling Chou sedikit kesal karena ibunya yang terus saja menyanjung Xiao Tao dan lagi-lagi Xiao Tao bertingkah seperti detektif kebersihan. Ia memeriksa setiap sudut kamar Ling Chou sampai akhirnya Xiao Tao menemukan sebuah kotak yang pernah ia berikan kepada Ling Chou ketika masih kecil. Hal itu membuat Xiao Tao ingin membuka kotak tersebut, namun Ling Chou malah terlihat ketakutan. Ternyata di dalam kotak itu terdapat sebuah CD dengan cover wanita seksi. Hal tersebut membuat Xiao Tao terkejut dan langsung ingin melaporkannya pada ibu Ling Chou. Tetapi Ling Chou berhasil menggagalkan niat Xiao Tao dengan membungkam mulutnya.
Keesokan harinya ketika bel istirahat berbunyi, Xiao Tao sudah akan menjalankan aksinya untuk mengambil ponsel milik Jiang di ruang guru. Namun Xiao Tao tidak sendirian, karena Ling Chao juga membantunya. Saat itu mereka sudah siap beraksi dan mengendap-endap untuk masuk ke ruang guru ketika para guru sedang rapat. Lalu mereka pun berhasil masuk ke ruang guru dan langsung mencari keberadaan ponsel tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Jin Zihan juga ada di sana. Situasi itu tetap tidak membuat Xiao Tao menghentikan pencariannya, sampai akhirnya Xiao Tao berhasil menemukan ponsel tersebut. Namun ternyata wali kelas Xiao Tao ada di sana dan memergoki aksi mereka. Beruntung Ling Chao pintar. Ia membuat dirinya sendiri terbebas dari situasi mencengkam itu. 刚在走廊捡了5毛钱。 Sedangkan Xiao Tao dan Yin Zihan harus mendapatkan hukuman dari wali kelas mereka. 别走啊，跑起来，快！还有那个不穿校服的，说了多少遍了？ Setelah itu Xiao Tao sudah pulang ke rumah. Ia terlihat sangat kelelahan sampai tidak merapikan barang-barang sekolahnya. Hal tersebut membuat ibunya langsung tersulut emosi dan meminta agar Xiao Tao pergi untuk memberikan 1 kotak apel kepada keluarga Ling Chao. Ketika berada di kamar Ling Chao, Xiao Tao masih memperlihatkan kekesalannya. Namun Ling Chao berhasil meluluhkan amarah itu dengan memperlihatkan ponsel Jiang yang berhasil ia ambil. Hal tersebut membuat Xiao Tao langsung berubah menjadi gadis yang sangat manis. Ternyata Ling Chao berani untuk berbohong kepada wali kelasnya agar ia bisa mendapatkan ponsel tersebut dan memberikannya pada Xiao Tao. Walaupun Ling Chao harus menulis surat introspeksi sebanyak 2 lembar. Saat itu Ling Chao sedang sarapan dengan ditemani oleh ibunya. Namun Ling Chao merasa ada yang aneh pada ibunya karena ibunya bersiap-siap dengan sangat rapi dan cantik. Pada scene yang berbeda, Xiao Tao, Jiang dan Su Linglong mendapatkan hukuman dari wali kelas karena mereka tidak fokus dengan pembelajaran yang sedang diberikan. Alhasil mereka diminta untuk belajar di luar kelas. Tak berselang lama, Ling Chao dan kedua temannya juga ada di sana. Hal itu membuat Xiao Tao merasa sangat malu sampai ia harus menutup wajahnya dengan buku yang terbalik. Kemudian Xiao Tao dan Ling Chao pun pulang bersama. Awalnya mereka berniat untuk menjemput ibu Ling Chao pulang bekerja. Namun mereka malah melihat ibu Ling Chao yang sudah dijemput oleh seseorang. Melihat hal itu membuat Xiao Tao langsung menenangkan Ling Chao. Sesampainya di rumah, ibu Ling Chao memberitahu Ling Chao jika ia akan segera menikah. Ibunya juga bersikap seolah ia akan meninggalkan Ling Chao dan menjemput kebahagiaannya sendiri. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Ling Chao. Lalu ketika Ling Chao terbangun, ia langsung melihat tingkah ceria Xiao Tao. Xiao Tao juga mengelap keringat Ling Chao karena Ling Chao yang sudah bermimpi buruk. Di rumah, Ling Chao melihat ibunya yang sedang termenung. Keanehan ibu Ling Chao pun semakin terlihat karena ibunya yang sempat mempertanyakan hal yang tidak biasa ia tanyakan pada Ling Chao. Ibunya juga beralasan jika pertanyaan itu hanyalah perihal drama yang ia tonton bersama ibu Xiao Tao. Lalu Ling Chao baru menyadari jika kuku tangannya sudah diwarnai oleh Xiao Tao. Hal itu membuatnya langsung meminta penjelasan dari Xiao Tao. Namun Xiao Tao mengelak untuk memberikan penjelasan. Keesokan harinya, Xiao Tao sudah menemani Ling Chao membeli hadiah ulang tahun untuk ibu Ling Chao. Lalu Xiao Tao mengajak Ling Chao masuk ke toko perhiasan karena toko tersebut sedang memberikan diskon. Namun diskon tersebut bisa didapatkan jika mereka berhasil memainkan sebuah permainan dan bisa menjawab permainan tersebut. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung memulai permainan itu. Tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan diskon terbesar karena Xiao Tao tidak mau memilih kalimat terakhir. Sebab kalimat itu akan mengingatkan Ling Chao pada ayahnya. Alhasil mereka hanya mendapatkan diskon yang paling rendah dan langsung memilih perhiasan yang ada di sana. Kemudian ketika acara pesta ulang tahun ibu Ling Chao sudah selesai, Ling Chao langsung memberikan hadiah tersebut pada ibunya. Ibu Ling Chao merasa begitu senang mendapatkan hadiah yang sangat indah dari putra satu-satunya. Di hari berikutnya, hasil ujian di sekolah Xiao Tao dan Ling Chao sudah keluar. Lagi-lagi Xiao Tao mendapatkan nilai yang buruk dan Ling Chao mendapatkan nilai yang bagus. Hal itu membuat Xiao Tao memohon agar Ling Chao merahasiakannya. Karena jika ibu Xiao Tao tahu, maka Xiao Tao akan habis-habisan dimarahi oleh ibunya. Lalu mereka pun pulang bersama dengan menaiki sepeda.
Sesampainya di rumah, Xiao Tao dan Ling Chou langsung disambut dengan baik oleh ibu Xiao Tao. Namun Xiao Tao sangat ketakutan ketika Ling Chou ingin mengatakan sesuatu pada ibunya. Padahal Ling Chou bukan ingin mengadu tentang peringkat dan hasil ujian Xiao Tao. Sampai akhirnya ibu Xiao Tao mengetahui dengan sendirinya apa yang disembunyikan oleh Xiao Tao. Karena ada sebuah paket yang berisi rapor Xiao Tao. Mengetahui hal itu membuat Xiao Tao tidak bisa berkata-kata sepatah kata pun. Saat itu, lagi-lagi Xiao Tao dan Jiang mendapat teguran dari guru karena mereka sudah tidak fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Bahkan ketika masuk ke pembelajaran berikutnya, mereka berakting dengan sangat sedih karena mereka harus berpisah tempat duduk untuk kedepannya. Akhirnya, Xiao Tao duduk bersama Yin Zihan. Saat itulah Xiao Tao baru mengetahui jika Yin Zihan sangat iri dengan Ling Chou karena Ling Chou selalu mendapatkan peringkat pertama dalam perlombaan apapun, sedangkan Yin Zihan mendapatkan peringkat kedua. Hal itu membuat Yin Zihan berniat untuk lebih maju dan mengalahkan Ling Chou. Di malam hari, Xiao Tao bermimpi buruk sampai membuatnya terbangun dan sangat ketakutan. Alhasil Xiao Tao langsung menghubungi Ling Chou sebab di mimpi Xiao Tao, Ling Chou juga sedang dalam bahaya karena hari kiamat sudah tiba. Bahkan Xiao Tao pun sampai menangis menceritakan mimpi tersebut pada Ling Chou. Akhirnya Ling Chou pun langsung menenangkan Xiao Tao dan menjelaskan jika kalimat itu tidak akan terjadi. Penjelasan itu pun berhasil membuat Xiao Tao kembali tertidur. Keesokan harinya, Xiao Tao sedang berada di rumah Ling Chou. Sembari memakan buah, ibu Ling Chou memberikan mereka berdua hadiah. Tetapi Xiao Tao salah membawa hadiah, karena ketika Ling Chou membuka hadiah miliknya, ia malah mendapatkan pakaian dalam bergambar kelinci. Alhasil Ling Chou langsung menukarkan hadiah itu pada Xiao Tao, sampai membuat Xiao Tao merasa sangat malu. Di hari berikutnya, Xiao Tao kembali masuk ke sekolah. Ketika jam istirahat tiba, Xiao Tao dan Jiang sedang menulis hal-hal terakhir yang ingin mereka lakukan sebelum hari kiamat tiba. Awalnya Xiao Tao ingin menulis surat untuk Ling Chou, namun ia kembali mengingat hal yang membuatnya sangat malu. Alhasil Xiao Tao langsung mengurungkan niat tersebut dan menggantinya dengan mengajak Jiang untuk melakukan sesuatu. Lalu mereka pun bersiap untuk menjalankan aksi tersebut. Ternyata mereka hanya makan besar di kantin, sampai membuat meja mereka dipenuhi dengan banyaknya makanan. Hal itu mereka lakukan karena mengingat jika hari kiamat sudah akan tiba dan mereka sudah tidak akan bisa menikmati makanan seperti itu. Ketika kembali di kelas, lagi-lagi Xiao Tao memakan makanan secara diam-diam sampai membuat Yin Zihan terbangun dari tidurnya. Xiao Tao juga memberikan makanannya pada Yin Zihan, namun Yin Zihan malah menolak makanan tersebut. Kemudian jam olahraga pun tiba. Kali ini kelas Xiao Tao dan Ling Chou bergabung karena jam olahraga mereka yang berbarengan. Dengan perasaan yang masih yakin jika kiamat akan segera tiba, Xiao Tao dan Jiang terus saja ingin melakukan hal yang mereka inginkan di detik-detik terakhir. Sampai ketika Xiao Tao sedang melakukan sit up dengan dibantu oleh Jiang, mereka terus saja menghitung waktu sembari mengatakan kalimat-kalimat terakhir, sampai akhirnya tanpa sengaja bola basket mengenai kepala Xiao Tao dan membuat Xiao Tao pingsan. Ling Chou yang mengetahui hal itu langsung terlihat sangat khawatir. Beruntung Xiao Tao baik-baik saja. Lalu tiba-tiba saja Ling Chou ingin bermain basket dengan baju kelinci imut yang ia kenakan. Hal itu langsung membuat Xiao Tao tersenyum melihat Ling Chou. Setelah itu Ling Chou pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Ling Chou ingin memperkenalkan laki-laki yang selama ini Ling Chou curigai memiliki hubungan dengan ibunya. Dan betapa terkejutnya Ling Chou ketika mengetahui jika laki-laki tersebut adalah ayahnya. Ayah yang sudah pergi meninggalkan dirinya selama bertahun-tahun. Dengan perasaan yang belum siap, akhirnya Ling Chou memilih untuk pergi ke rumah Xiao Tao. Kedatangan Ling Chou langsung disambut dengan baik oleh Xiao Tao karena ia sudah mengetahui suasana hati Ling Chou. Alhasil Xiao Tao berusaha ingin menghibur Ling Chou. Akhirnya Ling Chou bermain sebuah permainan bersama keluarga Xiao Tao, walaupun Ling Chou masih terlihat tidak begitu bersemangat. Saat itu Xiao Tao dan Ling Chou sedang pergi ke sekolah bersama.
Namun Xiao Tao memaksa Ling Chao untuk menghentikan sepedanya karena Xiao Tao ingin membeli pancake. Tetapi Ling Chao sempat melarang Xiao Tao sebab Xiao Tao baru saja makan. Namun Xiao Tao tidak kehabisan cara. Ia tetap mengambil hati Ling Chao dengan mengikatkan tali sepatunya sembari pancake itu selesai dibuat. Tak disangka ternyata kebersamaan Xiao Tao dan Ling Chao tersebut dilihat oleh Yin Zihan. Sesampainya di sekolah, Yin Zihan terus memperhatikan Xiao Tao sembari memikirkan apa hubungan di antara Xiao Tao dan Ling Chao. Hal itu sempat membuat Yin Zihan menjadi sedikit pusing. Kemudian wali kelas mereka memberikan informasi jika untuk saat itu siswa laki-laki dan perempuan sudah dilarang untuk saling berdekatan, terkhusus ketika saat jam istirahat tiba. Setelah itu mereka pun istirahat. Awalnya Xiao Tao hanya duduk berdua dengan Jiang sembari mengobrol satu sama lain. Namun tiba-tiba saja Yin Zihan mengendap-endap duduk di samping Xiao Tao. Hal itu pun diketahui oleh kepala sekolah dan membuat Yin Zihan langsung dipanggil ke kantor dewan guru. Di kantor, Yin Zihan langsung diceramahi oleh wali kelasnya. Wali kelasnya juga mengira jika Yin Zihan sudah berpacaran dengan Xiao Tao. Mendengar hal tersebut membuat Yin Zihan langsung mengelak. Ia malah menuduh Xiao Tao dan Ling Chao lah yang sedang berpacaran. Dan Yin Zihan ingin mendapatkan bukti akan hubungan mereka itu. Mengetahui hal tersebut malah membuat wali kelasnya merasa jika hubungan itu tidak akan bermasalah. Karena Ling Chao adalah siswa yang pintar di sekolah. Tak berselang lama, Xiao Tao juga ada di sana. Awalnya wali kelas ingin menanyakan perihal pernyataan Yin Zihan, tetapi wali kelas mengurungkan niatnya karena takut merusak mood Xiao Tao. Kemudian Xiao Tao dan Ling Chao pulang bersama. Yin Zihan juga terus saja mengikuti mereka berdua. Keesokan harinya, Yin Zihan langsung menanyakan apa hubungan Xiao Tao dan Ling Chao. Pertanyaan itu membuat Xiao Tao heran, bahkan Xiao Tao juga merasa jika pertanyaan yang Ling Chao ajukan sama persis seperti di drama yang ia tonton. Alhasil, Xiao Tao langsung menjawab hal yang sama seperti di drama tersebut. Jika mereka tidak memiliki hubungan apapun. Namun Yin Zihan tidak percaya dengan jawaban Xiao Tao. Akhirnya Xiao Tao memberitahu Yin Zihan jika hubungannya dengan Ling Chao adalah teman sedari kecil. Pernyataan itu langsung membuat Yin Zihan mempertanyakan hal-hal yang biasanya Ling Chao lakukan sampai ia bisa mendapat peringkat pertama terus-menerus. Tak hanya itu, tiba-tiba saja Yin Zihan bersedia membantu Xiao Tao untuk belajar. Di hari-hari berikutnya, sikap Yin Zihan semakin aneh karena ia begitu sangat peduli dan perhatian pada Xiao Tao. Bahkan apa yang Yin Zihan lakukan sangat didukung oleh wali kelas mereka. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Xiao Tao bersama Jiang duduk di atap gedung sekolah sembari mengemil snack. Jiang menyadarkan Xiao Tao jika dari yang ia perhatikan, Yin Zihan sebenarnya menyukai Xiao Tao karena Yin Zihan yang sudah tidak seperti biasanya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Tao terkejut dan tidak menyangka. Tak berselang lama, Yin Zihan juga ada di sana bersama mereka. Beberapa hari kemudian, Xiao Tao dan Ling Chao kembali pulang bersama. Kali ini, Ling Chao menyadari jika ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. Ketika Xiao Tao mengecek, ternyata Yin Zihan lah yang sedang mengikuti mereka berdua. Mengetahui hal itu membuat Xiao Tao merasa sangat bahagia, tetapi tidak dengan Ling Chao. Ia merasa jika Yin Zihan mendekati Xiao Tao hanya karena memiliki maksud tersendiri. Di malam hari, Xiao Tao dan Ling Chao sedang makan malam bersama orang tua Xiao Tao. Di saat yang bersamaan, Xiao Tao menerima pesan dari Yin Zihan jika ia diajak untuk bertemu sembari belajar bersama. Ketika makan malam selesai, Xiao Tao masih bingung untuk menerima ajakan Yin Zihan atau tidak. Sampai akhirnya Xiao Tao menerima ajakan tersebut. Karena Yin Zihan pandai memujuk Xiao Tao dengan makanan enak. Keesokan harinya, Xiao Tao pun bertemu dengan Yin Zihan. Dan di meja mereka sudah dipenuhi dengan berbagai macam kue. Sembari menyantap kue tersebut, Xiao Tao langsung bertanya pada Yin Zihan, apakah Yin Zihan menyukai dirinya? Pertanyaan itu sampai membuat Yin Zihan terbatuk-batuk. Namun Yin Zihan tidak mengakuinya sama sekali. Walaupun Xiao Tao terus saja menanyakan banyak hal, ditambah dengan bantuan bayangan Jiang yang ada di sana. Situasi itu pun langsung membuat Yin Zihan merasa sangat tidak tenang.
Sampai akhirnya Xiao Tou pun percaya jika Yin Zihan tidak menyukainya. Namun Yin Zihan malah dibuat terpesona oleh Xiao Tou karena Xiao Tou membersihkan makanan yang ada di dagunya. Setelah itu tak disangka mereka bertemu dengan Ling Chou dan kedua temannya. Lalu mereka bersama-sama masuk ke sebuah toko baju. Xiao Tou dan Lan mencoba baju yang ada di sana. Tetapi Ling Chou merasa jika baju yang Xiao Tou kenakan tidak sesuai untuk dirinya. Alhasil Ling Chou langsung memilihkan baju yang sesuai dengan Xiao Tou. Yin Zihan juga tidak mau kalah dengan Ling Chou. Bahkan mereka pun sama-sama ingin membayar baju milik Xiao Tou. Kemudian Xiao Tou pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat kedua orang tuanya yang sedang terdiam sembari melihat banyak hadiah yang ada di depan mereka. Saat itu orang tuanya membahas perihal ayah Ling Chou yang sudah kembali. Ibu Xiao Tou juga menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengapa ayah Ling Chou pergi ketika Ling Chou masih kecil. Ternyata semua itu dilakukan demi Ling Chou dan ibunya. Namun saat itu Ling Chou masih tidak bisa menerima kehadiran ayahnya. Alhasil Xiao Tou lah yang meminta orang tuanya untuk bisa membujuk Ling Chou. Setelah itu akhirnya Xiao Tou menemui Ling Chou yang sedang duduk seorang diri. Walaupun Xiao Tou memahami keadaan Ling Chou, namun ia tetap berusaha menghibur Ling Chou dengan keceriaan yang ia miliki. Sampai akhirnya Ling Chou bersedia untuk pulang bersama Xiao Tou. 我自己会走。 Saat itu, Ling Chou benar-benar menjadi primadona di sekolah karena banyak wanita yang menyukai dirinya. Sementara itu, Xiao Tou sedang berkaca di sebuah kaca mobil. Ternyata Yin Zihan ada di dalam mobil tersebut. Ia langsung tersenyum melihat tingkah Xiao Tou. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Xiao Tou dan Jiang sedang makan bersama. Yin Zihan dan teman sebangku Jiang juga ada di sana bersama mereka, walaupun terpisah oleh garis pembatas antara laki-laki dan perempuan. Namun dengan kejahilan Yin Zihan, ia malah mempermainkan pembatas itu sampai hampir membuatnya dipergoki oleh guru yang ada di sana. Mereka juga sedang membahas perihal pemisahan kelas antara IPA dan IPS. Di sisi lain, Ling Chou dan Xin Lan sedang belajar bersama. Tak berselang lama, Xiao Tou juga ada di sana bersama mereka. Tak hanya Xiao Tou, tiba-tiba saja Su Linglong bergabung bersama mereka karena ia ingin bertemu dengan Ling Chou. Namun ada sesuatu yang tidak mengenakkan terjadi, sebab Xin Lan yang sedang meremehkan Xiao Tou karena Xiao Tou tidak terlalu pintar. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Ling Chou mengajak Xiao Tou pergi dari sana. Dan Su Linglong juga ikut bersama mereka. Kemudian Xiao Tou dan Ling Chou pulang bersama. Ternyata Yin Zihan sengaja menunggu mereka berdua karena ia ingin ikut pulang bersama mereka. Di tengah perjalanan, Ling Chou merasa curiga sebab ada mobil yang mengikuti mereka. Alhasil Ling Chou langsung mengecek mobil tersebut. Awalnya Xiao Tou ingin membantu Ling Chou, namun Xiao Tou mengurungkan niatnya karena ia mengetahui jika ternyata mobil tersebut adalah milik ayah Ling Chou. Akhirnya ia langsung mengajak Yin Zihan untuk lebih dulu pulang bersamanya. Sementara itu Ling Chou bertemu dengan ayahnya. Namun Ling Chou masih tidak bersikap baik pada ayahnya sampai membuat ayah Ling Chou merasa sangat sedih. Dan di sisi lain, Xiao Tou membawa Yin Zihan berkunjung ke rumahnya. Lalu karena Xiao Tou terlalu lama mencarikan sendal untuk Yin Zihan, alhasil Yin Zihan terjatuh berlutut di depan orang tua Xiao Tou. Kedatangan Yin Zihan membuat ibu Xiao Tou merasa tidak tenang. Akhirnya ia pun langsung menghubungi ibu Ling Chou untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan. Di malam hari mereka pun makan bersama. Ling Chou dan ibunya juga ada di sana. Namun kedua ibu tersebut terlihat sangat tidak menyukai kehadiran Yin Zihan. Alhasil Yin Zihan langsung bersedia membersihkan mangkuk bekas makanan yang ada di sana agar ia bisa mengambil hati semua orang. Setelah selesai, Xiao Tou dan Ling Chou pun mengantarkan Yin Zihan untuk pulang. Namun karena sepeda Yin Zihan menghilang, Xiao Tou meminta agar Yin Zihan membawa sepeda miliknya. 我看你还是离他远点吧。 Keesokan harinya, Xiao Tou dan Ling Chou pergi ke sekolah bersama. Lagi-lagi, Ling Chou membuat Xiao Tou merasa sangat kesal karena ia yang tidak pernah serius menanggapi pertanyaan Xiao Tou. Di saat yang bersamaan, Xin Lan juga ada di sana. Awalnya ia berniat untuk memberikan Ling Chou sarapan, tetapi Ling Chou malah menolak pemberian Xin Lan tersebut.
Kemudian ketika Xiao Tao dan Jiang sedang ingin mengisi air minum, ia mendengar Xinlan yang sedang menjelek-jelekkan Xiao Tao bersama seorang temannya. Hal tersebut membuat Xiao Tao langsung menegur dan memperingatkan Xinlan. Keberanian Xiao Tao itu pun dipuji oleh Jiang, namun Xiao Tao malah gemetar setelah melakukan hal tersebut. Setelah pulang sekolah, Yin Zihan sedang bersiap-siap. Ternyata ia akan bertemu dengan Xiao Tao di ring taekwondo. Namun pertemuan itu malah membuat Yin Zihan ketakutan, sebab ia sama sekali tidak mahir taekwondo. Sampai di malam hari, akhirnya mereka pun pulang bersama. Dan Yin Zihan mengantarkan Xiao Tao pulang ke rumah, walaupun sekujur tubuhnya terasa sangat sakit akibat ulah Xiao Tao. Sesampainya di rumah, Xiao Tao dikejutkan dengan keberadaan Ling Chou di tangga depan rumahnya. Lagi-lagi, Ling Chou memperingatkan Xiao Tao jika Yin Zihan hanya memiliki maksud tersendiri untuk mendekati Xiao Tao. Tetapi Xiao Tao hanya percaya jika Yin Zihan memang sedang berusaha untuk mengejar dirinya. Saat itu, Xiao Tao dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah Xiao Tao. Ling Chou juga ada di sana bersama mereka. Namun Xiao Tao merasa tidak nyaman karena duduk di tengah-tengah Ling Chou dan Yin Zihan. Rasa canggung itu akhirnya dipecahkan oleh Jiang, sebab ia mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan. Nama permainan itu adalah jujur dan tantangan. Lalu ketika giliran Xiao Tao, ia diminta untuk memilih tantangan. Dan kali ini Xiao Tao ditantang untuk menatap pria yang ada di sana selama 10 detik. Tak disangka Xiao Tao memilih untuk menatap Yin Zihan. Tatapan itu pun membuat Yin Zihan sangat terpesona. Namun Ling Chou terlihat tidak menyukai hal tersebut. Lalu Xiao Tao dan Jiang pun berfoto bersama dengan pose yang sangat konyol. Kemudian ketika teman-teman Xiao Tao sudah akan pulang, Xiao Tao dan Ling Chou ingin mengantarkan mereka. Xiao Tao juga meminta agar Yin Zihan lebih sering berkunjung ke rumahnya. Mendengar hal itu membuat Ling Chou terlihat tidak terima, karena Xiao Tao tidak mengatakan hal yang sama pada kedua temannya yang lain. Setelah itu, Ling Chou kembali ke rumahnya. Lalu ia bertemu dengan ayahnya di bawah tangga rumah mereka. Kali ini Ling Chou sudah bersikap lebih baik pada ayahnya. Beberapa hari kemudian Xiao Tao disidang oleh ibunya karena selama ini Xiao Tao seperti anak yang tidak memiliki tujuan hidup. Sementara ayahnya sangat memanjakan Xiao Tao. Namun semua yang ibunya katakan membuat Xiao Tao tersadar jika ia harus memiliki impian dan tujuan hidup. Tetapi pembicaraan itu malah membuat orang tuanya bertengkar dan ayahnya memilih untuk pergi dari rumah. Akhirnya ayah Xiao Tao benar-benar keluar dari rumah, namun tak disangka ia malah bertemu dengan Ling Chou. Alhasil untuk menghibur diri mereka, ayah Xiao Tao mengajak Ling Chou untuk bermain lotre. Lalu Ling Chou juga mengajak ayah Xiao Tao ke warnet. Di sana mereka ingin menyenangkan pikiran. Namun karena perut mereka yang masih kosong membuat mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, lagi-lagi Xiao Tao dan Ling Chou berada di kedai pancake. Namun kali ini Xiao Tao ingin mewawancarai penjual pancake. Ia bersikap seolah sedang menjadi seorang wartawan. Xiao Tao juga mewawancarai teman-teman bahkan beberapa guru yang ada di sekolah. Di malam hari, Ling Chou sedang berada di rumah Xiao Tao. Ia sedang memperhatikan mobil ayahnya yang masih terus ada di halaman rumahnya. Saat itu Xiao Tao mencoba menyadarkan Ling Chou agar ia bisa menerima ayahnya kembali. Tak berselang lama, akhirnya mobil ayah Ling Chou pun pergi dan Ling Chou langsung pulang ke rumah. Namun Ling Chou malah kembali bertemu dengan ayahnya. Ayahnya juga berpesan agar Ling Chou lebih peduli dengan ibunya yang sedang kurang sehat. Hal itu membuat Ling Chou mengingat semua hal yang berkaitan dengan keluarganya. Ia juga mempunyai keinginan untuk bersikap berani dan menghadapi kenyataan yang ada. Saat itu ayah Ling Chou sudah tinggal bersama dengan dirinya. Mereka juga sarapan bersama sebelum Ling Chou berangkat untuk pergi sekolah. Di sekolah ternyata pemisahan kelas antara IPA dan IPS sudah mulai dilakukan. Namun Yin Zihan benar-benar terlihat jika ia menyukai Xiao Tao karena ia selalu saja datang ke kelas Xiao Tao ketika jam istirahat tiba. Hal ini terjadi sebab Yin Zihan memilih kelas IPA dan Xiao Tao memilih kelas IPS. Kedatangan Yin Zihan itu pun membuat satu kelas menyorakinya dan membuat Xiao Tao menjadi sangat malu.
Kemudian sekolah mengadakan rapat orang tua. Namun kali ini Ibu Ling Chou yang harus menjadi wakil orang tua Xiao Tao karena orang tuanya sedang berada di kampung halaman. Tetapi tak disangka Ibu Ling Chou bertemu dengan Ibu Yin Zihan. Dan saat itu Ibu Yin Zihan sangat menyukai serta mendukung kedekatan Xiao Tao dan Yin Zihan. Mengetahui hal itu membuat Ibu Ling Chou merasa sedikit geram. Ia juga langsung memuji Ling Chou karena Ling Chou lah yang lebih cocok dengan Xiao Tao. Di sisi lain, Jiang sedang sangat tidak tenang. Ia takut jika ayahnya mengetahui ada beberapa nilainya yang jelek. Hal itu akan membuat ayahnya menjadi sangat marah dan mengurangi uang jajannya. Alhasil ia tidak bisa membeli hal-hal yang berkaitan dengan K-pop idolanya. Melihat situasi itu membuat Xiao Tao langsung menenangkan Jiang. Xiao Tao juga berakting bagaimana Ibu Ling Chou yang sudah menjadi ibu angkatnya akan bersikap sangat baik pada dirinya walaupun nilai Xiao Tao yang tidak bagus. Akting Xiao Tao itu membuat Yin Zihan sangat terpukau dengan Xiao Tao. Bahkan ia juga membayangkan jika Jiang adalah dirinya. Lalu teman-teman Xiao Tao yang lain pun ikut berakting seolah menjadi ayah atau ibu mereka. Ketika Ling Chou mendapat giliran, Xiao Tao langsung membantu menyemangatinya. Hal itu membuat Ling Chou tersentuh. Namun Yin Zihan terlihat cemburu menyaksikan kedekatan mereka berdua. Di malam hari orang tua Ling Chou dan Xiao Tao berkumpul bersama. Mereka sedang merencanakan untuk menjodohkan Ling Chou dan Xiao Tao. Namun hanya Ibu Ling Chou dan Xiao Tao lah yang paling bersemangat. Sementara ayah mereka masih berpikir jika semua itu terlalu cepat. Apalagi anak-anak mereka masih sekolah SMA. Keesokan harinya, Xiao Tao berusaha menghibur Jiang. Jiang sedang sangat bersedih dan tidak bersemangat karena ayahnya sudah mengetahui nilai jelek Jiang dan mengakibatkan ketakutannya selama ini terjadi. Setelah itu tak disengaja Xiao Tao mendengar pembicaraan beberapa siswa yang sedang menggosipkan Xiao Tao. Karena ketika rapat orang tua, Ibu Ling Chou lah yang hadir mewakili orang tua Xiao Tao. Ternyata Su Linglong juga mendengar pembicaraan tersebut. Alhasil ia langsung menjelaskan kepada beberapa siswa tersebut jika hubungan keluarga Ling Chou dan Xiao Tao memang sangat baik. Ketika pulang sekolah, Xiao Tao berusaha menghindari Ling Chou karena satu sekolah sedang menggosipkan mereka berdua. Hal itu membuat Ling Chou tidak terima. Ia juga menjahili Xiao Tao dengan langsung merangkul Xiao Tao sembari mengajaknya pulang bersama. Saat itu, Ling Chou sedang membeli minuman di kantin sekolah. Tak berselang lama, Xiao Tao menemui Ling Chou. Ia meminta agar Ling Chou pulang lebih dulu karena Xiao Tao akan pergi ke toko buku bersama Yin Zihan. Mengetahui hal itu membuat Ling Chou menjadi sangat kesal walaupun ia sudah kembali ke kelas. Di malam hari, Ling Chou berada di rumah Xiao Tao. Lalu ketika Ling Chou mengantarkan buah ke kamar Xiao Tao, Ling Chou malah melihat Xiao Tao yang sedang asyik menelpon sembari bersikap begitu centil. Alhasil, Ling Chou menjadi sangat geli karena tingkah Xiao Tao tersebut. Kemudian Ling Chou mengecek buku Xiao Tao, namun ia malah melihat nama Yin Zihan yang tertulis di buku itu. Ekspresi Ling Chou pun berubah menjadi sangat kesal karena hal tersebut. Keesokan harinya, lagi-lagi Ling Chou melihat Xiao Tao yang terus saja bersama Yin Zihan, padahal mereka sudah tidak berada di satu kelas yang sama. Hal itu membuat Ling Chou membayangkan jika Xiao Tao menikah dengan Yin Zihan dan memiliki beberapa anak. Pemikiran itu langsung membuat Ling Chou merasa tidak terima. Lalu ketika jam istirahat tiba, Ling Chou ikut bergabung bersama Yin Zihan dan teman-temannya. Bahkan ia terlihat sangat tidak menyukai Yin Zihan. Di sisi lain, ketika jam pulang sekolah tiba, Jiang membawa Xiao Tao ke tempat penjual berbagai macam novel. Jiang memang sangat meracuni Xiao Tao dengan novel-novel keluaran terbaru. Kemudian Jiang mengajak Xiao Tao untuk menonton film terbaru idolanya. Namun Xiao Tao menolak ajakan Jiang karena ia sudah memiliki janji untuk menonton film bersama Yin Zihan. Sebab Yin Zihan sudah banyak membantu Xiao Tao memahami pelajaran di sekolah. Pada scene yang berbeda, Yin Zihan sedang bersiap-siap. Ia juga terlihat sangat bahagia. Sementara itu, tiba-tiba saja Ling Chou datang ke rumah Xiao Tao dalam keadaan bibir yang terluka. Di saat Xiao Tao yang sudah bersiap ingin pergi, melihat kondisi Ling Chou membuat Xiao Tao langsung mengobati lukanya. Kelembutan yang Xiao Tao lakukan membuat Ling Chou terlihat sangat gugup. Xiao Tao juga memberikan obat sama seperti ketika mereka kecil. Hal itu membuat Ling Chou mengingat kenangan mereka di masa kecil. 好好尝一尝。拜托。
Di sisi lain, Yin Zihan sudah menunggu Xiao Tao di depan mall. Ia juga terus-terusan mencoba menghubungi Xiao Tao, namun tidak ada jawaban sama sekali dari Xiao Tao. Sampai Yin Zihan harus menahan udara dingin yang ada di sana. Dan keesokan harinya, Xiao Tao baru mengetahui dari Danian jika Yin Zihan libur sekolah karena sedang demam. Hal itu membuat Xiao Tao merasa sangat bersalah sebab ia melupakan janjinya pada Yin Zihan. Di malam hari, Xiao Tao menghubungi Yin Zihan. Deringan ponsel itu membuat Yin Zihan sangat bersemangat. Lalu ketika Yin Zihan mengangkat telepon tersebut, Xiao Tao langsung meminta maaf dan merasa sangat bersalah karena ia sudah mengingkar janji, sampai membuat Yin Zihan merasa tidak enak badan. Kemudian Yin Zihan terlihat sangat sedih karena ia mengetahui alasan Xiao Tao mengingkari janjinya disebabkan oleh Ling Chao. Saat itu, Xiao Tao pergi menemui Su Linglong yang sedang bersama sepupunya bernama Ye Jun. Namun kali ini Xiao Tao terlihat sangat bersemangat meminta Ye Jun menulis ucapan selamat tahun baru untuk dirinya. Tak berselang lama, Ling Chao juga ada di sana bersama mereka. Lalu tiba-tiba saja Xiao Tao menarik Su Linglong. Ternyata Xiao Tao mempunyai sebuah rencana agar ia bisa terus bersama Ye Jun. Saat itu Su Linglong bersedia mengikuti rencana Xiao Tao. Namun Ling Chao juga harus ada bersama mereka agar tidak ada yang dirugikan. Karena Xiao Tao menyukai Ye Jun dan Su Linglong menyukai Ling Chao. Kemudian Xiao Tao pun menemui Ling Chao di rumahnya. Kali ini Xiao Tao mencoba membujuk Ling Chao agar ia mau bergabung bersama Su Linglong dan Ye Jun untuk belajar bersama. Ternyata Xiao Tao sudah mengagumi Ye Jun sejak mereka kecil. Sembari melihat album foto masa kecil mereka, Xiao Tao mengingat semua kenangan bersama Ye Jun. Ye Jun memang sangat perhatian dan peduli kepadanya. Lalu Ling Chao yang mengetahui jika Xiao Tao begitu sangat menyukai Ye Jun terlihat sangat cemburu dan tidak terima. Alhasil Ling Chao bersedia bergabung bersama mereka. Kemudian ketika Xiao Tao ingin kabur sembari membawa album foto, Ling Chao langsung menahannya. Hal itu membuat mereka berada di posisi yang seharusnya menjadi sangat romantis. Keesokan harinya, Xiao Tao dan yang lainnya sudah berkumpul di rumah Xiao Tao. Namun bukannya belajar, Xiao Tao malah terus saja memandangi Ye Jun. Xiao Tao juga mengajak mereka untuk menonton film bersama. Kebersamaan itu membuat mereka terlihat sangat akrab. Ye Jun juga mengajak mereka untuk makan ayam goreng bersama ketika salju pertama turun. Dan beberapa hari kemudian, Ling Chao dan Xiao Tao sudah bersiap dan sedang menunggu kedatangan Su Linglong dan Ye Jun. Namun saat itu udara begitu dingin sampai membuat Xiao Tao kedinginan. Melihat Xiao Tao yang kedinginan, Ling Chao langsung memakaikan syal miliknya pada Xiao Tao. Kepedulian itu membuat Xiao Tao sangat tersentuh, namun Xiao Tao tetap tidak berhenti menjahili Ling Chao. Tak berselang lama, Su Linglong dan Ye Jun sudah ada di sana bersama mereka. Kedatangan Ye Jun membuat Xiao Tao sangat bahagia. Namun Ling Chao langsung berpindah tempat agar Xiao Tao tidak berada di dekat Ye Jun. Setelah itu mereka pun makan di sebuah restoran. Tetapi Xiao Tao berakting dengan bersikap sangat anggun ketika makan. Hal itu membuat Ling Chao merasa sangat heran dengan tingkah Xiao Tao. Sampai di malam hari salju tidak kunjung turun. Lalu Ye Jun menyadari jika wajah Xiao Tao memerah. Dan tak disangka Xiao Tao memuji ketampanan Ye Jun di depan Ling Chao. Alhasil Ling Chao langsung mengajak Xiao Tao untuk pulang bersama dengan dirinya. Ye Jun哥哥，你好帅啊！ Selama di perjalanan, Xiao Tao terus saja tertidur. Namun ketika Xiao Tao tertidur di pundak Ling Chao, ia merasa sangat gugup. Bahkan ketika Ling Chao ingin merangkul Xiao Tao malah terbangun. Dan langsung membuat Ling Chao menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Ling Chao diberitahu oleh orang tuanya jika mereka akan segera pindah. Mengetahui hal itu membuat Ling Chao tidak terima karena begitu banyak kenangan yang ada di rumah tersebut. Di malam hari, Xiao Tao menemui ayah Ling Chao sebab ia sudah mengetahui kabar perihal Ling Chao yang akan segera pindah. Dengan penuh keberanian, Xiao Tao mencoba menyadarkan ayah Ling Chao jika Ling Chao pasti tidak bersedia untuk pindah dari rumah itu karena ada begitu banyak kenangan yang ada di sana. Dan sebenarnya Ling Chao juga hanya menginginkan keluarganya untuk kembali berkumpul bersama. Pernyataan Xiao Tao itu membuat ayah Ling Chao sedikit tersadar. Namun Xiao Tao malah sangat kagum ketika mengetahui desain rumah baru Ling Chao. Tetapi tetap saja Xiao Tao terlihat tidak rela jika Ling Chao pindah dari rumah itu.
Di hari berikutnya, Xiao Tao menemui Ling Chao dengan perasaan yang sangat sedih. Bahkan keceriaan dan candaan Xiao Tao langsung hilang seketika. Ternyata Xiao Tao sama sekali tidak rela jika Ling Chao sampai pindah rumah. Xiao Tao juga mengingatkan Ling Chao akan semua kenangan mereka di rumah itu. Namun ketika Ling Chao menawarkan sarapan pada Xiao Tao langsung berhenti menangis dan bersedia untuk pergi sarapan bersama. Di tempat sarapan itu mereka sama-sama menyantap semua makanan yang ada. Xiao Tao juga terus membujuk Ling Chao agar ia tidak pindah. Sampai akhirnya Ling Chao pun memberikan jawaban yang membuat Xiao Tao sangat bahagia karena Ling Chao tidak akan pindah dari rumah tersebut. Setelah itu Ling Chao pun pulang ke rumah. Di rumah Ling Chao langsung disambut oleh ibunya. Ia juga mendapatkan kabar gembira jika ayahnya sudah mengurungkan niatnya untuk pindah dari rumah tersebut dan mereka akan terus berada di rumah kecil itu bersama-sama. Saat itu, Ling Chao membantu ibu Xiao Tao menyiapkan makanan. Lalu, Ling Chao mengajak Xiao Tao untuk makan bersama. Namun, Xiao Tao malah terlihat sangat tidak bersemangat karena ia mendapatkan ranking 25 dari 30 orang siswa. Padahal, Xiao Tao berniat untuk mendekati Ye Jun. Lalu, tiba-tiba saja mood Xiao Tao langsung berubah seperti semula. Ternyata, kebahagiaannya itu berasal dari pesan yang dikirim oleh Ye Jun. Keesokan harinya, sikap Xiao Tao tiba-tiba berubah. Ia terus saja belajar walaupun sedang berada di kantin. Hal itu membuat teman-temannya merasa sangat heran. Ternyata semua itu ia lakukan karena Ye Jun yang menyemangati dirinya untuk terus giat dalam belajar. Kemudian mereka kembali ke kelas masing-masing. Namun Jiang tidak ada di kelas sampai jam pelajaran habis. Hal itu membuat Xiao Tao dan teman-teman yang lain terus mencari keberadaan Jiang. Setelah beberapa waktu, akhirnya Danian berhasil melihat keberadaan Jiang dan langsung berlari menemuinya. Namun ketika Xiao Tao ingin menyusul, lampu jalan sudah berwarna hijau. Beruntung Ling Chao datang tepat waktu untuk menolong Xiao Tao. Sementara itu, Jiang dan Danian malah melihat ayah Jiang sedang bersama wanita lain. Hal itu membuat Jiang sangat sedih. Tak berselang lama, teman-teman Jiang yang lain juga ada di sana bersama Jiang. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Jiang langsung melabrak ayahnya. Kejadian itu pun direkam oleh Xiao Tao. Dan lagi-lagi Xiao Tao bersikap begitu romantis bersama Ling Chao sampai membuat Yin Zihan menjadi sangat cemburu. Tetapi ternyata Jiang sudah salah paham pada ayahnya. Padahal ayahnya sedang mencari seorang guru untuk Jiang agar Jiang bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Dan di malam hari, Ling Chao pun pulang ke rumah. Saat itu hubungan Ling Chao dan ayahnya sudah sangat membaik. Bahkan ayah Ling Chao mendukung apapun keinginan Ling Chao, walaupun ayahnya memiliki perusahaan yang memerlukan pewaris. Keesokan harinya, Danian sudah terlihat mulai menyukai Jiang karena ia begitu sangat perhatian pada Jiang, walaupun Xiao Tao ada di sana bersama mereka. Tak berselang lama, Yin Zihan juga ada di sana. Saat itu, Yin Zihan curhat pada Xiao Tao jika ia sudah lulus seleksi untuk kompetisi bernyanyi di industri musik. Namun orang tuanya tidak menyetujui hobi Yin Zihan. Bahkan Yin Zihan juga tidak mahir dalam menari. Mengetahui hal itu membuat Xiao Tao terus menyemangati Yin Zihan agar ia mau untuk terus belajar dan berusaha. Beberapa hari kemudian sudah akan tiba saatnya ujian kelulusan untuk Ling Chao. Hal itu membuat Xiao Tao selalu menyemangati Ling Chao dengan memberikannya beberapa makanan di setiap harinya. Saat itu Xiao Tao dan teman-temannya pulang sekolah bersama. Mereka juga berfoto bersama sebagai kenang-kenangan masa SMA mereka, walaupun mereka masih berada di kelas 2 SMA. Kebersamaan itu membuat mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian ketika Yin Zihan sedang berdua bersama Xiao Tao, Yin Zihan meminta agar Xiao Tao menjadi teman baiknya seumur hidup. Tanpa berpikir panjang, Xiao Tao langsung menyetujui permintaan Yin Zihan. Xiao Tao juga berharap jika impian Yin Zihan akan segera terwujud. Namun ketika Yin Zihan ingin memeluk Xiao Tao malah sudah terburu-buru untuk pergi karena Ling Chao yang terus saja menghubunginya. Hal itu membuat Yin Zihan menjadi sangat sedih sembari mengingat semua kenangan bersama Xiao Tao. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Xiao Tao sudah berada di kelas 3. Kali ini, Xiao Tao benar-benar belajar dengan serius. Ling Chao juga tidak berhenti untuk terus menghubungi dirinya. Kemudian, Xiao Tao berjalan di halaman sekolah seorang diri.
Xiao Tao pun sudah mulai memikirkan apakah ia bisa lulus masuk universitas. Hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Ling Chao, dan Xiao Tao tidak lupa mengucapkan ulang tahun untuk Ling Chao. Sampai di malam hari, Xiao Tao masih berada di sekolah. Ia terlihat sangat tidak bersemangat. Bahkan ketika Xiao Tao duduk di kursi Ling Chao, ia dibuat terkejut dengan kedatangan Ling Chao secara tiba-tiba. Saat itu, Ling Chao meyakinkan Xiao Tao untuk terus berusaha agar ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ling Chao juga tidak berhenti untuk menyemangati Xiao Tao, walaupun dengan sikap dingin yang ia miliki. Semangat itu membuat Xiao Tao kembali ceria. Xiao Tao juga merayakan ulang tahun Ling Chao walaupun dengan hal yang sederhana. 林超，生日快乐！ Namun tak disengaja, Ling Chao hampir terjatuh di atas tubuh Xiao Tao karena Xiao Tao menarik baju Ling Chao ketika ia ingin pergi. Situasi itu membuat mereka menjadi salah tingkah. 去哪儿？ Saat itu Ling Chao menghubungi Xiao Tao. Namun kali ini sikap Ling Chao terlihat sedikit berbeda. Ia seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Tetapi Xiao Tao masih tetap seperti biasanya. Ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dan keesokan harinya tibalah waktu Xiao Tao berfoto bersama dengan teman-teman satu kelas dan guru-guru yang ada di sekolah. Karena Xiao Tao sudah akan menghadapi ujian kelulusan. Beberapa hari kemudian Xiao Tao baru saja ingin berangkat sekolah. Ia langsung disambut oleh orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Ling Chao juga ada di sana bersama mereka. Ternyata hari itu adalah hari Xiao Tao mengikuti ujian kelulusan. Ia terlihat sangat dispesialkan oleh keluarganya. Bahkan keluarga Ling Chao juga sangat menyayangi Xiao Tao. Kemudian Ling Chao mengantarkan Xiao Tao untuk pergi ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, Xiao Tao malah menginjak kotoran anjing. Hal itu membuat Ling Chao langsung membersihkan sepatu Xiao Tao. Ling Chao juga memberikan sepatu miliknya agar Xiao Tao merasa nyaman ketika ujian di kelas. Lalu sebelum masuk kelas, Ling Chao sangat banyak mengingatkan Xiao Tao dalam menghadapi ujian. Bahkan Ling Chao lah yang malah terlihat gugup karena Xiao Tao akan melakukan ujian tersebut. Setelah itu, Xiao Tao mulai melaksanakan ujian. Tak berselang lama, akhirnya Xiao Tao berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Ia juga kembali mengingat semua kenangan bersama teman-teman sekelasnya. Namun, Xiao Tao harus mulai menerima kenyataan baru jika ia sudah akan memulai babak kehidupan selanjutnya. Kemudian, ketika Xiao Tao sudah keluar dari kelas, ia langsung disambut oleh keluarganya. Keluarga Ling Chao juga ada di sana. Bahkan Ling Chao sudah menyiapkan sebuah es krim untuk Xiao Tao. Sembari memandang Ling Chao, Xiao Tao menyadari jika saat itu Ling Chao sudah tumbuh semakin besar. Lalu mereka juga berfoto bersama untuk mengabadikan momen tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya nilai ujian Xiao Tao pun diumumkan. Namun Xiao Tao tidak bahagia karena nilainya tidak memenuhi syarat untuk masuk di universitas yang ia inginkan. Tak berselang lama, Ling Chao juga menghubungi Xiao Tao. Namun Xiao Tao benar-benar sangat tidak semangat karena nilai yang ia dapatkan. Mengetahui hal itu membuat Ling Chao langsung menenangkan Xiao Tao, sebab masih ada beberapa cara agar Xiao Tao bisa masuk di Universitas Yunhai. Kemudian Xiao Tao menghadap orang tuanya dan orang tua Ling Chao. Xiao Tao mengungkapkan semua keinginannya jika ia bersedia dan yakin untuk masuk di Universitas Yunhai. Ternyata Ling Chao juga kuliah di universitas tersebut. Namun bukan karena keberadaan Ling Chao yang membuat Xiao Tao ingin kuliah di sana, melainkan memang murni karena keinginannya. Di sisi lain, Ling Chao sedang bersiap untuk pulang. Ia terlihat sangat terburu-buru mengemasi beberapa pakaiannya. Dan keesokan harinya, Ling Chao sedang bersama Xiao Tao di pinggir danau. Saat itu, Xiao Tao memberitahu Ling Chao jika ayahnya tidak menyetujui Xiao Tao kuliah di Universitas Yunhai. Mengetahui hal itu membuat Ling Chao sangat tidak terima. Ternyata Ling Chao ingin terus bersama Xiao Tao setiap hari dan setiap waktu. Karena Ling Chao sudah terbiasa hidup bersama Xiao Tao sejak mereka kecil. Sembari mengatakan semua itu, Ling Chao tidak menghentikan langkah kakinya, sampai membuat Xiao Tao menempel di sebuah pohon.
Ling Chao juga menyentuh pipi Xiao Tao dan ingin menciumnya. Namun ternyata semua itu hanya khayalan Ling Chao. Sampai ketika Ling Chao tersadar, ia kembali mengatakan dan melakukan hal yang sama. Tetapi Xiao Tao sangat tidak terbiasa akan hal itu. Alhasil ia tanpa sengaja mendorong Ling Chao sampai terjatuh ke dalam danau. Lalu berlari meninggalkan Ling Chao di danau tersebut. Di hari berikutnya, Xiao Tao baru mengetahui jika ternyata Ling Chao sedang flu. Semua itu terjadi akibat ulah Xiao Tao yang tidak ia sengaja. Setelah berpikir beberapa waktu, akhirnya Xiao Tao memutuskan untuk menjenguk Ling Chao. Namun ketika Xiao Tao masuk ke kamar Ling Chao malah tidak ada di sana. Alhasil Xiao Tao membaca sebuah buku, dan kalimat di buku itu sama persis dengan kejadian yang terjadi kepadanya. Tak berselang lama, tiba-tiba Ling Chao masuk ke kamar. Hal itu membuat Xiao Tao langsung bersembunyi di bawah ranjang. Lagi-lagi ada hal yang membuat Xiao Tao terkejut, karena ia melihat Ling Chao menjatuhkan handuk dan pakaian dalamnya. Hal tersebut langsung membuat Xiao Tao memikirkan hal yang tidak-tidak. Sampai akhirnya Ling Chao mengetahui keberadaan Xiao Tao dan memintanya untuk keluar dari sana. Setelah itu, lagi-lagi Ling Chao mulai bersikap agresif pada Xiao Tao, sampai membuat Xiao Tao kabur dari kamar itu. Saat itu, Xiao Tao sudah mulai masuk kuliah. Namun ada hal yang membuat Xiao Tao terkejut, karena ternyata ia satu asrama dengan Jiang. Tak hanya Jiang, Su Linglong pun satu asrama dengan mereka berdua. Tetapi mereka juga mendapatkan teman baru bernama Xiao Mo. Kehadiran Mo membuat Su Linglong merasa sangat senang, karena ia tidak begitu akur dengan Xiao Tao dan Jiang. Saat itu ada seorang laki-laki bernama Shibo yang mengantarkan Xiao Mo ke asrama tersebut. Kemudian Xiao Tao menelpon ibunya. Xiao Tao tak menyangka jika keluarganya tidak begitu mengkhawatirkan dirinya, karena keluarganya sudah mempercayai keselamatan Xiao Tao pada Ling Chao. Ibu Ling Chao juga meminta agar Xiao Tao lebih sering bertemu dengan Ling Chao jika Xiao Tao membutuhkan sesuatu. Mendengar hal itu membuat Xiao Tao kembali mengingat apa yang dilakukan Ling Chao ketika mereka berada di pinggir danau. Tak berselang lama, Ling Chao pun mengajak Xiao Tao untuk bertemu. Saat itu, Xiao Tao masih ngambek pada Ling Chao karena apa yang sudah dilakukan Ling Chao pada dirinya. Lalu, di saat yang bersamaan, mereka sama-sama diajak oleh temannya masing-masing untuk bertemu di sebuah restoran. Sesampainya di restoran tersebut, mereka langsung duduk di kursi yang ada di sana. Dan lagi-lagi, Ling Chao terus ingin berada di dekat Xiao Tao. Walaupun Xiao Tao mencoba menjauhi dirinya, lalu mereka memainkan sebuah permainan dengan sangat seru. Namun Xiao Tao malah kalah dan mendapatkan sebuah hukuman. Kali ini hukuman Xiao Tao adalah meminta nomor salah satu pria yang ada di sana. Mengetahui hal itu membuat Ling Chao terlihat sangat cemburu. Sampai ketika Xiao Tao berhasil mendapatkan nomor pria tersebut, Ling Chao langsung meminum air cuka yang membuat dirinya berpura-pura menjadi mabuk. Akhirnya Xiao Tao dan teman-temannya bergegas membawa Ling Chao kembali ke asrama. Tetapi salah satu teman Ling Chao membuat agar Xiao Tao sendirilah yang membawa Ling Chao ke asramanya. Di perjalanan, Ling Chao benar-benar bertingkah seperti sedang mabuk. Ia juga terus mendekati Xiao Tao dan mengatakan hal-hal yang membuat Xiao Tao menjadi salah tingkah. 不可以和我保持距离。醉酒也会传染。 Lalu mereka pun berpisah di depan asrama Xiao Tao. Namun Ling Chao sempat menahan Xiao Tao sebelum ia pergi. Ternyata ia melakukan hal itu hanya karena ada motor yang melintas. Padahal Xiao Tao sudah sangat kepedean dengan perlakuan Ling Chao tersebut. Kemudian ketika Xiao Tao ingin kembali ke asrama, ia melihat teman-temannya sedang menunggu sesuatu. Ternyata mereka tidak bisa masuk ke asrama sebab kunci yang dibawa Xiao Mo hilang. Akhirnya mereka membantu Xiao Mo mencari kunci tersebut. Tetapi suasana di gedung itu sangatlah seram, sampai membuat mereka begitu ketakutan. Dan hanya Xiao Mo lah yang paling berani di antara teman-temannya. Lalu tak disengaja Jiang, Xiao Tao dan Su Linglong terpisah dari Xiao Mo. Namun Xiao Mo masih terus berusaha mencari kuncinya yang hilang. Tak disangka Xiao Mo malah menemukan alat praktek kerangka manusia. Sementara itu ketiga temannya yang lain sangat ketakutan karena mendengar suara yang ada di ruangan itu. Ditambah dengan pergerakan kerangka manusia tersebut. Akhirnya mereka pun keluar bersama-sama dari gedung menyeramkan itu. Walaupun masih diselimuti dengan rasa takut.
Setelah itu mereka kembali ke asrama dan lagi-lagi ketiga teman Xiaomo itu malah ketakutan saat melihat ibu asrama yang datang menghampiri mereka. Saat itu kelas Xiaotou kedatangan seorang senior yang pernah diminta oleh Xiaotou kontaknya. Senior tersebut bernama Hu. Ia sedang mencari seorang relawan untuk membantu sebuah acara yang akan diadakan oleh kampus. Tanpa sengaja, Xiaotou malah mengangkat tangannya. Alhasil, Hu langsung mengajak Xiaotou dengan senang hati. Lalu, Hu mengajak Xiaotou berjalan-jalan. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Kemudian Xiaotou kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, ia malah mendapatkan kabar yang tidak baik perihal Ling Chou karena banyak orang yang sedang membicarakan Ling Chou di media sosial. Jika Ling Chou laki-laki playboy yang tidak bersikap baik kepada para wanita, pemberitaan itu memang tidak langsung menyebutkan nama Ling Chou. Namun Ling Chou lah yang paling tampan di angkatan jurusannya dan berita tersebut mengarah pada laki-laki yang paling tampan itu. Tanpa berpikir panjang, Xiaotou langsung pergi dari asrama. Ia juga mengajak Ling Chou untuk bertemu. Ketika mereka sudah bertemu, Xiaotou benar-benar memperlihatkan jika ia sangat peduli dengan mental Ling Chou. Karena Xiaotou tidak memperbolehkan Ling Chou melihat ponsel, sebab pemberitaan di media sosial sedang sangat heboh. Melihat hal itu membuat Ling Chou terlihat sangat senang. Ling Chou juga mulai membahas tentang bagaimana jika Ling Chou mulai berpacaran. Tanpa basa-basi dan dengan wajah yang ceria, Xiaotou sangat mendukung niat Ling Chou itu karena Ling Chou sudah tumbuh dewasa. Keesokan harinya, Ling Chou sudah membawakan Xiaotou sarapan. Padahal hari masih sangatlah pagi. Di saat yang bersamaan ada dua orang gadis yang sedang menggosipkan Ling Chou. Mengetahui hal itu membuat Xiaotou sangat tidak terima. Ia langsung membela Ling Chou di hadapan kedua gadis tersebut. Lalu Xiaotou membawa Ling Chou menjauh dari kedua gadis toksik itu. Kemudian tiba-tiba saja Xiaotou mengeluarkan tangannya. Uluran tangan itu membuat Ling Chou menjadi salah tingkah. Padahal Xiaotou sudah meminta sarapan yang dibawa oleh Ling Chou. Dan tak berselang lama, Hu juga ada di sana. Ia terlihat ingin mendekati Xiaotou. Ling Chou yang menyadari hal tersebut langsung membawa Xiaotou menjauh dari Hu. 没有血缘关系的那种。 Setelah itu, Ling Chou membangunkan Xiaotou yang tertidur ketika ikut menemani Ling Chou belajar di kelasnya. Ternyata Hu juga berada di kelas yang sama dengan Ling Chou. Dan lagi-lagi Ling Chou dibuat cemburu karena Hu dengan berani mengajak Xiaotou pergi bersamanya. Bahkan Xiaotou dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Kemudian Ling Chou dan teman-temannya kembali ke asrama. Kali ini teman-temannya membantu Ling Chou untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat Ling Chou mendapatkan hati Xiaotou. Usaha yang pertama, Ling Chou membawakan buket makanan untuk Xiaotou. Namun usaha itu tidak membuat Xiaotou merasa tersentuh. Kemudian Ling Chou menggunakan cara yang selanjutnya. Dan lagi-lagi cara itu tetap tidak berhasil. Sampai ketika usaha terakhir yang dilakukan Ling Chou berhasil membuat Xiaotou terpukau dan terpesona. Apalagi di malam itu bertepatan dengan hari ulang tahun Xiaotou. Ketika Xiaotou kembali ke asrama, ia terus saja tersenyum mengingat semua usaha yang Ling Chou lakukan. Xiaotou juga mulai membuat sebuah postingan di media sosial tentang kisah kedekatan antara dirinya dan Ling Chou sedari kecil sampai mereka tumbuh dewasa. Bahkan hal-hal aneh yang mulai diperlihatkan oleh Ling Chou pada dirinya. Keesokan harinya, Ling Chou sangat memperlakukan Xiaotou dengan sangat spesial. Namun, Xiaotou mulai tidak menerima perlakuan Ling Chou tersebut. Tak berselang lama, Xiaotou melihat Hu yang juga ada di sana. Tetapi Hu terlihat sedang bertengkar dengan seorang wanita. Dan ketika Hu menemui Xiaotou, ia bersikap sangat baik. Hu pun mengajak Xiaotou untuk berfoto bersama. Namun Xiaotou menolak ajakan itu. Xiaotou lah yang malah memotret Hu dan Ling Chou dengan pose yang tidak biasa. Setelah itu, Xiaotou kembali ke asrama. Di asrama, ia mendapatkan telepon dari Yin Zihan. Awalnya mereka masih saling bersenda gurau sembari memberi kabar satu sama lain. Namun, ketika Jiang membahas tentang kedekatan Ling Chou dan Xiaotou, Yin Zihan langsung tidak ingin mendengar cerita itu dan mengakhiri telepon tersebut.
Kemudian Xiao Tou pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku. Xiao Tou pun membaca beberapa komen yang ada di postingan. Komen tersebut membuat jantung Xiao Tou sakit sebab mengingat perlakuan romantis Ling Chou. Xiao Tou juga tidak percaya apakah ia sedang menyukai Ling Chou. Saat itu Ling Chou sedang sangat galau karena Xiao Tou yang sudah mulai menjauhi dirinya. Bahkan kegalauan Ling Chou itu membuat teman-temannya ikut merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Xiao Tou sedang berjalan-jalan bersama Hu. Hu memang terlihat sangat akrab dengan Xiao Tou. Kemudian Xiao Tou pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Tak berselang lama, tiba-tiba Ling Chou juga ada di sana. Kedatangannya membuat Xiao Tou menjadi sangat terkejut. Lalu tak disangka mereka melihat Hu yang sedang bertengkar dengan seorang gadis. Keberadaan Xiao Tou pun hampir saja ketahuan. Beruntung Ling Chou langsung membantu Xiao Tou bersembunyi. Namun apa yang dilakukan Ling Chou itu malah membuat Xiao Tou menjadi salah tingkah sampai salah mengambil buku yang ada di sana. 这长书呢？ Keesokan harinya, Xiao Tou kembali ke perpustakaan. Namun ia kesusahan mencari kursi kosong. Tak disangka ternyata Ling Chou juga ada di sana dan ia langsung memanggil Xiao Tou untuk duduk di sampingnya. Tak hanya itu, Ling Chou pun sangat perhatian pada Xiao Tou. Lalu ketika Ling Chou tertidur, Xiao Tou terus memandangi wajahnya yang tampan. Namun Xiao Tou tetap saja menjahili Ling Chou sampai membuat Ling Chou terbangun dari tidurnya. Ling Chou juga terus saja membuat Xiao Tou menjadi salah tingkah. Setelah itu Xiao Tou kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, ia diberitahu Jiang jika Ling Chou sudah terkenal di media sosial karena ketampanannya saat sedang tidur. Lalu ketika Xiao Tou melihat foto itu, ia merasa sangat kesal karena orang yang mengupload foto tersebut hanya memperlihatkan Ling Chou, padahal Xiao Tou ada di sana bersama Ling Chou. Di malam hari, Xiao Tou sedang sibuk membuat syal khusus untuk hadiah ulang tahun Ling Chou. Namun Xiao Tou malu-malu ketika Jiang mengatakan bahwa Ling Chou adalah pacarnya, karena mereka memang belum berpacaran. Xiao Tou juga bingung dengan perasaannya sendiri, sebab ia sama sekali belum pernah menyukai seseorang. Di hari berikutnya, Su Linglong menemui Ling Chou. Ia berniat memberikan hadiah syal pada Ling Chou, namun Ling Chou menolak mentah-mentah hadiah yang ia berikan dengan alasan bahwa ia tahan dengan udara dingin dan tidak membutuhkan syal tersebut. Kemudian ketika Su Linglong kembali ke asrama, ia menangis dengan sangat histeris karena perlakuan Ling Chou pada dirinya. Su Linglong juga memberitahu alasan ia menangis pada teman-temannya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Tou kesal karena sebenarnya ia pun ingin memberikan syal pada Ling Chou. Alhasil Xiao Tou memberikan syal tersebut pada ayahnya. Kemudian Xiao Tou bertingkah konyol di tangga kampusnya. Ia bingung dengan perasaannya sendiri, apakah ia menyukai Ling Chou atau tidak. Tingkahnya itu membuat ia tidak sengaja menabrak Hu. Keberadaan Hu tersebut dipergunakan oleh Xiao Tou untuk mencari informasi perihal jawaban dari perasaannya. Walaupun dengan mengistilahkan orang lain yang sedang berada di posisinya saat itu, jawaban-jawaban dari Hu langsung membuat Xiao Tou menjadi sangat bahagia. Lalu ketika Xiao Tou kembali ke asrama, Xiao Tou sudah yakin jika ia memang menyukai Ling Chou. Namun Xiao Tou tidak tahu apakah Ling Chou juga menyukai dirinya. Setelah itu, Xiao Tou dan Jiang sedang dalam perjalanan menuju sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun Ling Chou. Tetapi Xiao Tou benar-benar tidak membawa hadiah apapun untuk Ling Chou. Dan sesampainya di restoran, Xiao Tou dan Jiang langsung disambut oleh Ling Chou dan teman-temannya. Lalu salah satu teman Ling Chou dengan sengaja menanyakan hadiah apa yang dibawa oleh Xiao Tou. Dengan sedikit gugup, Xiao Tou pun mengatakan jika ia tidak membawa hadiah apapun untuk Ling Chou. Kemudian Jiang yang tidak bisa menjaga rahasia langsung memberitahu kebenarannya pada Ling Chou dan teman-teman yang lain. Jika sebenarnya Xiao Tou sudah sempat menyiapkan hadiah untuk Ling Chou, namun karena hadiah dari Su Linglong ditolak oleh Ling Chou dan hadiah itu sama dengan milik Xiao Tou, membuat Xiao Tou kesal lalu memutuskan untuk memberikan hadiah tersebut pada ayahnya. Mengetahui hal itu membuat Ling Chou langsung menginginkan hadiah dari Xiao Tou. Kemudian Xiao Tou dan Ling Chou pergi berjalan-jalan berdua. Saat itu mereka pergi ke sebuah toko baju sebagai pengganti hadiah Xiao Tou. Sesampainya di toko itu, Xiao Tou mengingatkan Ling Chou agar tidak memilih baju dengan harga yang mahal.
Lalu ketika Ling Chou selesai mencoba sebuah baju, Xiao Tao langsung terpukau melihat penampilan Ling Chou. Hanya saja ia sedikit keberatan dengan harga dari baju tersebut. Beruntung saat itu baju yang disukai Ling Chou sedang mendapatkan diskon. Setelah itu mereka pun keluar dari toko tersebut. Namun Xiao Tao malah dibuat cemburu dengan kedatangan seorang gadis penjual bunga yang meminta kontak Ling Chou karena Ling Chou tidak memiliki pacar. Tetapi perasaan cemburu itu berhasil disembuhkan Ling Chou karena ternyata Ling Chou memberikan kontak Xiao Tao pada gadis tersebut. Hal itu langsung membuat Xiao Tao menjadi salah tingkah. Kemudian Xiao Tao dan Ling Chou kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Mereka makan malam bersama-sama, sembari merayakan malam tahun baru dan merayakan hari ulang tahun Ling Chou. Saat itu Xiao Tao dan Ling Chou pulang ke rumah mereka. Kedatangan Xiao Tao langsung disambut dengan hangat oleh ibu angkatnya. Kedekatan Xiao Tao dan ibu Ling Chou sampai membuat supir taksi mengira jika Ling Chou hanya menantu dari ibunya sendiri. Ketika berada di rumah, Ling Chou langsung membantu Xiao Tao menyiapkan buah-buahan. Mereka juga bersenda gurau di depan ibu Ling Chou ketika sedang menonton TV. Di malam hari, orang tua Ling Chou mengajak Ling Chou untuk berbicara serius. Kali ini mereka berbicara perihal hubungan Ling Chou dan Xiao Tao. Dengan penuh keberanian, Ling Chou mengatakan niatnya pada orang tuanya jika ia ingin memiliki hubungan dengan Xiao Tao, bahkan menikah dengannya. Mengetahui hal itu membuat orang tua Ling Chou langsung merestui dan menyetujui niat baik Ling Chou, karena mereka tidak rela jika Xiao Tao sampai menikah dengan orang lain, apalagi ibu Ling Chou mengetahui perihal Yin Zihan yang juga menyukai Xiao Tao. Bahkan ibu Yin Zihan pun mendukung mereka berhubungan. Di sisi lain, Xiao Tao sudah memberikan beberapa oleh-oleh pada orang tuanya. Namun ayah Xiao Tao hanya menginginkan syal buatan Xiao Tao, walaupun syal buatannya tidak begitu sempurna. Lalu ibu Xiao Tao menanyakan apakah Xiao Tao sudah memiliki pacar. Ternyata orang tuanya tidak merestui jika Xiao Tao sampai memilih pacar yang akan membuatnya jauh dari orang tua. Dan Xiao Tao juga tidak menginginkan hal tersebut. Dan beberapa hari kemudian akhirnya Xiao Tao sudah kembali ke kampus. Saat itu Xiao Tao sedang bersama Hu untuk mengurus acara yang akan mereka adakan. Di saat yang bersamaan Ling Chou terus saja menghubungi Xiao Tao. Ternyata Ling Chou ingin mengajak Xiao Tao untuk makan malam bersama. Lalu dengan kejahilannya Ling Chou membuat sebuah program yang langsung terhubung ke laptop Xiao Tao. Hal itu membuat Xiao Tao menjadi sangat bingung. Alhasil, Hu membantunya untuk memperbaiki laptop tersebut. Namun, gerak-gerik Hu mulai mencurigakan karena ia sudah mulai berani menyentuh Xiao Tao. Tetapi Xiao Tao masih tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sampai akhirnya ketika latihan pelaksanaan itu selesai, Hu benar-benar sudah kelewatan batas karena ia terus saja menggoda dan merayu Xiao Tao. 我知道，你很喜欢我。 Bahkan Xiao Tao sampai tidak bisa kabur dan berbuat apa-apa. Beruntung Jiang menemui Xiao Tao di tempat itu dan mendapatkan kejanggalan sebab pintu di sana terkunci. Ketika situasi semakin mencekam, Ling Chou pun datang di waktu yang sangat tepat. Ia langsung memberikan pelajaran pada Hu dan menyelamatkan Xiao Tao. Perlakuan Ling Chou itu sampai membuat teman-temannya merasa terpukau. Dan pada keesokan harinya, Hu dan teman-temannya menemui Ling Chou di asrama. Ia terlihat sangat marah atas apa yang sudah dilakukan Ling Chou, tetapi Hu tidak bisa berkutik. Ketika Ling Chou dan teman-temannya sudah mengetahui semua hal buruk yang dilakukan Hu. Kemudian ketika Hu sudah pergi, salah satu teman Ling Chou memperlihatkan kabar baik. Kabar itu tentang postingan Xiao Tao yang memperlihatkan jika ia sudah mulai menyukai Ling Chou. Alhasil Ling Chou menjadi salah tingkah karena hal tersebut. Setelah itu Ling Chou mengajak Xiao Tao untuk makan bersama. Ling Chou sangat bahagia melihat Xiao Tao yang menjadi dirinya sendiri dan makan dengan sangat lahap. Tetapi Xiao Tao langsung tersedak ketika Ling Chou mengajaknya untuk pergi menemani Ling Chou mengikuti perlombaan selama beberapa hari. Kemudian ketika Xiao Tao kembali ke asrama, ia langsung menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Tapi teman-temannya lebih bersemangat dari Xiao Tao, sampai membuat koper Xiao Tao penuh dengan barang-barang pemberian mereka. Lalu sesampainya Xiao Tao dan Ling Chou di hotel, mereka terlihat sangat gugup ketika berada di lift. Bahkan mereka juga tidak menghiraukan keberadaan Goku di lift tersebut.
Tak berselang lama, Xiao Tao sudah berdandan cantik untuk bersiap pergi bersama Ling Chao. Kecantikan Xiao Tao sampai membuat Ling Chao sangat terpesona. Kemudian mereka pun mencoba beberapa makanan yang ada di dekat hotel. Ling Chao juga tidak berhenti tersenyum melihat keceriaan Xiao Tao. Lalu tak disengaja ada seseorang yang menyenggol Xiao Tao sampai membuat dirinya terjatuh di pelukan Ling Chao. Pelukan itu pun bertahan sedikit lama, namun membuat Xiao Tao menjadi salah tingkah. 你的脸，我没脸红。我是说， Ketika kembali ke hotel, Xiao Tao langsung membersihkan diri. Tetapi ketika Xiao Tao melihat barang pemberian Jiang, ia sangat terkejut karena Jiang membawakan pakaian seksi untuk dirinya. Jiang juga sempat mengatakan jika Ling Chao pasti akan menyukai pemberiannya itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Ling Chao mengetuk pintu ke kamar Xiao Tao sebab ia ingin merebus air panas. Kedatangan Ling Chao membuat Xiao Tao kalang kabut menyembunyikan pakaian yang diberikan Jiang padanya. Xiao Tao juga terlihat sangat gugup ketika Ling Chao memuji penampilannya di hari itu. Bahkan Ling Chao pun membantu Xiao Tao mengeringkan rambutnya. Lalu tak disengaja gerakan badan Xiao Tao membuat mereka terjatuh di ranjang. Dan posisi Ling Chao tepat berada di atas tubuh Xiao Tao. Saat itu ternyata ketidaksengajaan yang dibuat oleh Xiao Tao malah menciptakan hal romantis di antara mereka berdua. Karena akhirnya Ling Chao mengungkapkan jika ia menyukai Xiao Tao. 我喜欢你。 Ling Chao juga mulai berani mencium Xiao Tao dan mereka pun berciuman dengan sangat mesra. Beberapa hari kemudian, Xiao Tao sudah kembali ke asrama. Xiao Tao langsung memberitahu Jiang jika ia sudah berpacaran dengan Ling Chao. Kabar itu pun membuat Jiang menjadi sangat bahagia. Sementara itu, teman-teman Ling Chao malah histeris karena Ling Chao sudah tidak lagi jomblo seperti mereka. Kemudian ketika Xiao Tao dan Jiang selesai kelas, Ling Chao langsung menemui mereka dan makan bersama. Zhu juga ada di sana bersama mereka. Saat itu Jiang heran dengan sikap Xiao Tao dan Ling Chao yang tidak seperti orang pacaran. Alhasil Jiang mengajak Zhu untuk memperlihatkan bagaimana sikap wajar orang berpacaran. Tetapi sikap Jiang malah membuat Xiao Tao menjadi sangat geli. Keesokan harinya, Ling Chao sedang menunggu Xiao Tao di sebuah taman. Kedatangan Xiao Tao membuat Ling Chao heran karena penampilan Xiao Tao yang tidak seperti biasanya. Bahkan Xiao Tao juga tidak memakai lipstik dengan benar. Kemudian Xiao Tao mulai memotret pemandangan yang ada di sana. Lalu ada beberapa ibu-ibu yang meminta tolong Xiao Tao untuk memotret mereka semua. Ibu-ibu itu juga membalas kebaikan Xiao Tao dengan memotret Xiao Tao dan Ling Chao. Setelah itu, Ling Chao menggendong Xiao Tao untuk membawanya beristirahat. Tak disangka Xiao Tao bersikap sedikit manja pada Ling Chao. Ternyata Xiao Tao melakukan itu semua karena ia ingin mereka seperti pasangan lainnya. Tetapi Ling Chao tidak mengharapkan itu, sebab Ling Chao sudah menerima Xiao Tao apa adanya. Lalu ketika Ling Chao mendekatkan wajahnya pada Xiao Tao sudah langsung kepedean, sebab ia mengira jika Ling Chao ingin menciumnya. Dan saat mereka ingin benar-benar berciuman, ciuman tersebut malah gagal karena ada seorang laki-laki tua di belakang mereka. Di malam hari, Ling Chao mengantarkan Xiao Tao kembali ke asrama. Ling Chao juga sebenarnya ingin memeluk Xiao Tao sebelum mereka berpisah, namun Xiao Tao tidak peka sama sekali dan pergi meninggalkan Ling Chao. Keesokan harinya, Ling Chao dan Xiao Tao sedang makan bersama. Lalu Ling Chao mengajak Xiao Tao untuk pergi liburan bersamanya. Namun Xiao Tao menolak sebab ia sudah memiliki janji dengan seorang pria. Mengetahui hal itu membuat Ling Chao terlihat sangat cemburu. Ditambah dengan Xiao Tao yang langsung terburu-buru pergi dari sana. Hal mencurigakan itu pun terus saja dipikirkan Ling Chao sampai kembali ke asrama. Dan Ling Chao juga memastikan jika pria tersebut bukanlah Yin Zihan. 叶俊，他不是出差了吗？ Di hari berikutnya, Xiao Tao sedang berjalan-jalan bersama Jiang. Sikap Xiao Tao kali ini pun tidak seperti biasanya, karena Xiao Tao terlihat sedang menyimpan sesuatu, sampai ia tidak mengizinkan Jiang untuk pergi berlibur. Setelah itu, Xiao Tao kembali bertemu dengan Ling Chao. Namun, Xiao Tao tidak bersikap baik pada Ling Chao. Bahkan, ia sangat cuek pada Ling Chao. Tetapi, perubahan sikap Xiao Tao itu tidak terlihat murni dari dirinya sendiri.
Kemudian ketika Ling Chou sampai di asrama, ia mendapatkan pesan dari Xiao Tao jika Xiao Tao ingin bertemu dengannya pukul 6 sore. Ajakan Xiao Tao tersebut langsung membuat Ling Chou overthinking karena bisa saja Xiao Tao akan memutuskan hubungan mereka berdua. Di sisi lain, Xiao Tao terlihat sangat panik. Xiao Tao mengadu pada Jiang jika ia melihat Ling Chou yang sedang berjalan-jalan bersama seseorang dengan posisi sangat dekat. Hal itu membuat Jiang tidak terima dan langsung ingin melabrak Ling Chou. Namun tak disangka orang yang bersama Ling Chou adalah Danian. Saat itu Danian ingin mengungkapkan perasaannya pada Jiang. Tak hanya itu, ternyata Xiao Tao adalah orang yang diminta tolong agar rencana Danian berjalan dengan baik. 哎呀，我也喜欢你。 Kemudian Xiao Tao dan Ling Chou berjalan-jalan bersama. Xiao Tao meminta maaf karena sudah menyembunyikan hal itu dari Ling Chou dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Tak berselang lama orang tua Xiao Tao menghubungi dirinya, tetapi Xiao Tao malah menyembunyikan perihal hubungan mereka. Awalnya hal itu membuat Ling Chou ngambek. Namun ketika Xiao Tao menjelaskan padanya jika semua itu membutuhkan waktu yang tepat, alhasil Ling Chou langsung memahami maksud Xiao Tao itu. Di malam hari, Ling Chou mengantarkan Xiao Tao kembali ke asrama. Namun kali ini Xiao Tao sudah mulai memahami keromantisan di sebuah hubungan sebab Xiao Tao mengecup pipi Ling Chou sebelum akhirnya mereka berpisah. Hal itu membuat Ling Chou tergoda dan langsung mencium Xiao Tao kembali. Saat itu Xiao Tao membangunkan Ling Chou yang masih tertidur. Namun karena Ling Chou yang tidak kunjung terbangun, akhirnya Xiao Tao menjahili Ling Chou. Lalu tak disangka Ling Chou malah menggoda Xiao Tao. Dan ketika mereka ingin berciuman, tiba-tiba saja ayah Ling Chou masuk ke kamar sampai hampir saja memergoki apa yang sedang mereka lakukan. Beruntung Xiao Tao langsung bergerak cepat. Ternyata Xiao Tao tidak ingin orang tua mereka tahu jika mereka sudah berpacaran. Kemudian Xiao Tao dan keluarga Ling Chou makan bersama. Tanpa disadari mereka malah memperlihatkan keromantisan di antara mereka berdua, terutama Ling Chou yang terus saja memberikan perhatiannya pada Xiao Tao. Hal itu pun membuat orang tua Ling Chou memahami arti dari tingkah laku mereka berdua. Setelah itu Xiao Tao pun keluar dari rumah dan tiba-tiba Ling Chou datang dan langsung memeluk dirinya. Perlakuan itu membuat Xiao Tao sedikit khawatir karena bisa saja ada orang yang melihat mereka berdua. Ketika kondisi saat itu sangat sunyi, Xiao Tao berani untuk mengecup pipi Ling Chou dan Ling Chou langsung membalas kecupan itu dengan ciuman yang sangat mesra. Lalu Xiao Tao sedikit kesal karena tingkah Ling Chou sudah membuat ibu Ling Chou mencurigai hubungan mereka. Dan lagi-lagi ketika Xiao Tao ingin memeluk Ling Chou, ada seseorang yang ingin melintas. Hal itu langsung membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Kemudian Ling Chou dan Xiao Tao menemui ayah mereka yang sedang bermain kartu. Tanpa banyak bicara, akhirnya Ling Chou dan Xiao Tao langsung ikut bermain dan menggantikan ayah mereka. Tetapi Xiao Tao terlihat sangat kesal karena Ling Chou terus saja memenangkan permainan tersebut sampai membuat ayah Ling Chou merasa heran dengan tingkah mereka berdua. Keesokan harinya, orang tua Ling Chou dan Xiao Tao sedang pergi liburan selama beberapa hari. Kepergian mereka membuat Ling Chou terlihat sangat bahagia karena ia akan memiliki banyak waktu berdua dengan Xiao Tao. Namun, khayalan Ling Chou itu pun sirna sebab setiap kali Ling Chou mengajak Xiao Tao berkencan, Xiao Tao terus saja menolak ajakan Ling Chou karena kesibukan yang ia miliki. Hal itu pun berlangsung sampai beberapa hari. Sampai akhirnya tiba-tiba saja Xiao Tao datang ke rumah Ling Chou dengan membawakan sarapan pagi. Saat itu Ling Chou langsung memeluk Xiao Tao karena rasa rindu yang begitu besar. Mereka juga makan bersama, namun Ling Chou kembali ngambek. Sebab di hari itu Xiao Tao tetap saja sibuk ingin pergi bersama Jiang. Alhasil Xiao Tao langsung mencium pipi Ling Chou agar Ling Chou tidak lagi ngambek padanya. Kemudian ketika Xiao Tao bertemu dengan Jiang, ia malah mendapati Danian yang juga ada di sana. Ternyata Jiang mengajak Xiao Tao untuk double date bersama dengan dirinya. Namun Xiao Tao tidak membaca dengan baik ajakan Jiang tersebut. Setelah selesai, Xiao Tao langsung pulang menemui Ling Chou. Tak disangka ternyata Ling Chou mengetahui keberadaan Xiao Tao bersama Jiang dan Danian di sebuah mall. Hal itu membuat Ling Chou marah karena ia merasa jika Xiao Tao tidak menyukai dirinya.
sebab Xiao Tao seperti menyembunyikan hubungan mereka berdua. Perdebatan itu pun membuat hubungan mereka menjadi tidak baik-baik saja. Alhasil Xiao Tao pun ikut marah pada Ling Chou. Lalu ketika Xiao Tao sudah memikirkan kesalahannya, akhirnya Xiao Tao memutuskan untuk menemui Ling Chou. Namun tak disangka Ling Chou sudah ada di depan pintu rumah Xiao Tao. Dan Ling Chou pun langsung masuk ke dalam rumah sembari memberikan Xiao Tao sepotong kue walaupun sedang ngambek. Xiao Tao tetap memakan kue tersebut. Xiao Tao pun menjelaskan kesalahpahaman yang sudah terjadi di antara mereka. Begitu juga dengan Ling Chou. Alhasil mereka pun kembali berbaikan. Setelah kembali membaik, Ling Chou kembali menggoda Xiao Tao. Ia bertingkah sangat agresif pada Xiao Tao. Tetapi tak disangka keromantisan mereka itu malah dipergoki kedua orang tua mereka. Saat itu ayah Xiao Tao sangat histeris karena melihat dan mengetahui jika Ling Chou sudah bersama Xiao Tao. Namun dengan penuh keberanian Ling Chou mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Xiao Tao. Tetapi ungkapan itu malah semakin membuat ayah Xiao Tao menjadi sangat histeris. Ia masih tetap belum bisa menerima anaknya berpacaran. Dan beberapa hari kemudian Xiao Tao sudah kembali ke asrama. Dan kali ini Jiang membawa Xiao Tao untuk melihat seminar dengan pembicara yang sangat tampan. Saat itu Xiao Tao terlihat tidak bersemangat sama sekali. Dan tak berselang lama Ling Chou bersama teman-temannya juga ada di sana bergabung bersama mereka. Ternyata pembicara tampan itu adalah Ye Jun, laki-laki yang pernah dikagumi Xiao Tao sejak kecil. Kebahagiaan Xiao Tao itu pun membuat Ling Chou sangat cemburu. Kemudian mereka pun berkumpul untuk makan bersama. Di restoran itu mereka saling berbincang satu sama lain dan Xiao Tao baru mengetahui jika ternyata sejak dulu Ling Chou sudah terus berusaha untuk membahagiakan Xiao Tao. Setelah itu Ye Jun mengajak Ling Chou untuk berbicara berdua dengan dirinya. Ye Jun berencana untuk mengajak Ling Chou bergabung dengan perusahaannya ketika ia lulus nanti. Ling Chou pun menerima tawaran itu dengan dua syarat. Syarat pertama adalah ia akan membentuk tim dengan teman kuliahnya dan Ye Jun harus menjaga jarak dengan Xiao Tao. Dan pada keesokan harinya, Jiang sedang sangat dimabuk cinta. Ia terus-terusan membayangkan laki-laki yang ada di hadapannya adalah Danian. Hal itu sampai membuat Xiao Tao merasa heran. Lalu tak disangka ternyata Danian benar-benar ada di sana. Dan akhirnya Xiao Tao harus terus menyaksikan keromantisan mereka berdua. Lalu ketika Xiao Tao sedang membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas kuliahnya, ia malah mendapati seseorang kecelakaan. Di malam hari, Xiao Tao mendapati seorang anak yang sedang menangis seorang diri. Melihat hal itu membuat Xiao Tao langsung menghibur anak tersebut. Tak berselang lama, Ling Chou juga ada di sana. Ia pun membawakan barang-barang Xiao Tao dengan mengajaknya pulang bersama. Di hari berikutnya, Xiao Tao sedang sangat stres memikirkan tugas kuliahnya. Namun ketika Xiao Tao melihat kembali rekaman video yang sudah ia rekam, Xiao Tao mendapatkan sesuatu yang mengganjal dari kecelakaan yang terjadi di hari itu. Alhasil Xiao Tao langsung menemukan topik berita untuk menyelesaikan tugasnya. Pengerjaan tugas itu sampai membuat Xiao Tao dan Jiang sangat kelelahan. Kemudian ketika Xiao Tao dan Jiang keluar dari kelas, ada seorang pria bernama Zhou yang sedang menunggu Xiao Tao. Ternyata pria tersebut adalah pria yang dituduh sebagai penyebab kecelakaan yang terjadi ketika Xiao Tao dan Jiang sedang membuat video untuk tugas mereka. Tak berselang lama, Ling Chou juga ada di sana. Kedatangan Ling Chou membuat Xiao Tao sangat bahagia, sampai ia tidak memperdulikan Zhou yang ada di sana. Setelah itu ketika Xiao Tao sampai di asrama, tiba-tiba saja Zhou membawakan beberapa makanan untuk Xiao Tao. Hal itu membuat Xiao Tao merasa sangat heran. Sampai di malam hari, Zhou terus saja menghubungi Xiao Tao. Bahkan Zhou sudah berani mengajak Xiao Tao untuk menonton film bersama. Tak berselang lama, Xiao Tao kembali dibuat terkejut dengan tingkah laku Zhou karena ia memberikan sebuah kejutan untuk Xiao Tao di depan beberapa mahasiswa yang ada di sana. Namun perlakuan Zhou itu tidak disukai oleh Xiao Tao dan ternyata Ling Chou juga melihat hal tersebut. Alhasil ia menjadi sangat kesal pada Zhou karena sudah berani mendekati pacarnya. Keesokan harinya, lagi-lagi Zhou mengantarkan sarapan pagi untuk Xiao Tao. Tak berselang lama, Ling Chou pun ada di sana sembari memberikan sarapan untuk Xiao Tao. Xiao Tao juga langsung mengenalkan Ling Chou pada Zhou, jika Ling Chou adalah kekasih hatinya. Namun pengakuan itu tidak membuat Zhou mundur.
Ia malah mengatakan jika Ling Chou tidak pantas untuk Xiao Tou. Beruntung Ling Chou memiliki kesabaran tingkat tinggi dan ia tidak terlalu mempedulikan ocehan Zhou tersebut. Lalu tak berselang lama ada pesan masuk dari Zhou yang memanggil Xiao Tou dengan sebutan kakak. Di saat yang bersamaan ada beberapa orang laki-laki yang juga memanggil Xiao Tou seperti itu. Alhasil Ling Chou menjadi sangat cemburu. Ia pun langsung pergi meninggalkan Xiao Tou. Namun Xiao Tou terus saja mengikuti Ling Chou sampai membuat keningnya terantuk punggung Ling Chou. Rasa sakit itu pun langsung diobati Ling Chou dengan ciuman mesra dan membuat Xiao Tou menjadi salah tingkah. Lalu mereka pun pergi ke sebuah toko untuk melihat perlengkapan rumah. Xiao Tou dibuat takjub dengan barang-barang yang ada di sana. Di malam hari, Jiang memberitahu Xiao Tou jika Ling Chou sudah memposting hubungannya dengan Xiao Tou di sosial media. Namun ketika Xiao Tou mengecek postingan itu, Xiao Tou malah mendapati jika ia diblokir oleh Ling Chou. Hal itu langsung membuat Xiao Tou merasa sangat kesal. Keesokan harinya, lagi-lagi Ling Chou dan Zhou sudah berada di depan asrama Xiao Tou untuk menunggu kedatangan Xiao Tou. Saat itu, Xiao Tou melampiaskan amarahnya karena apa yang sudah Ling Chou lakukan. Namun pertengkaran itu malah membuat Zhou senang dan ia langsung berusaha merayu Xiao Tou. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ling Chou. Ia berubah menjadi sangat romantis dengan kalimat lembut yang ia berikan pada Xiao Tou. Sampai akhirnya Ling Chou lah yang memenangkan hati Xiao Tou. Kemudian Ling Chou membawa Xiao Tou ke sebuah rumah yang sudah direncanakan untuk mereka tinggali bersama. Xiao Tou sangat kagum dengan keindahan rumah tersebut. Bahkan Xiao Tou terkejut karena Ling Chou benar-benar membeli rumah itu. Lalu di malam harinya, Ling Chou dan Xiao Tou pun langsung memulai keromantisan mereka di rumah baru tersebut. Beberapa hari berikutnya, Xiao Tou menemani Jiang memilih hadiah untuk ulang tahunnya. Jiang juga sangat menantikan hadiah ulang tahun dari Danian, namun Danian tidak kunjung membalas pesan dari Jiang. Karena ternyata ia sedang camping di daerah pegunungan. Kemudian di hari ulang tahun Jiang, Xiao Tou membawa Jiang ke rumah barunya bersama Ling Chou. Kejutan itu membuat Jiang sangat bahagia. Tak hanya mereka berdua, teman-teman semasa SMA mereka juga ada di sana termasuk Ling Chou. Tetapi tiba-tiba saja Xiao Tou langsung berlari meninggalkan mereka untuk mengambil kue ulang tahun yang sudah ia pesan. Setelah itu akhirnya mereka kembali berkumpul dan merayakan ulang tahun Jiang. Namun Jiang malah menangis karena ternyata Jiang sedang menunggu ucapan ulang tahun dari Danian, laki-laki yang ia cintai. Tetapi ucapan dari Danian malah tak kunjung tiba. Saat itu Jiang terlihat seperti seseorang yang hidup segan mati tak mau karena patah hati yang ia rasakan. Xiao Tou yang melihat sahabatnya sedang seperti itu langsung berusaha untuk menghiburnya. Bahkan Xiao Tou terus membantu mengurus keseharian Jiang. Hal itu pun berlangsung sampai beberapa hari. Sampai akhirnya Xiao Tou berani untuk bersikap tegas pada Jiang karena Jiang hampir mencelakakan dirinya sendiri. Padahal Xiao Tou tidak pernah berhenti untuk membangkitkan semangat Jiang. Beberapa waktu kemudian akhirnya Jiang sudah kembali seperti biasa. Ia juga menjalani hari-harinya dengan sangat bahagia. Jiang pun tidak lupa memberikan kabar pada Xiao Tou, sahabat tercintanya. Di sisi lain, ternyata Xiao Tou sudah masuk masa magang. Walaupun magangnya kali ini tidak terlalu berjalan mulus, sebab ada orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya. Dan pada scene yang berbeda, Ling Chou sedang mengurus pekerjaannya. Dan tak disengaja ternyata ia bertemu dengan Danian di tempat tersebut. Kemudian Ling Chou kembali ke kantor. Ia bertemu dengan Zhu dan meminta Zhu untuk memesankan sebuah restoran untuk 2 orang dengan paket pasangan spesial. Mengetahui hal itu membuat Zhu langsung mengabari Xiao Tou. Karena Zhu mengira permintaan Ling Chou pasti ditujukan untuk Xiao Tou. Mengetahui rencana Ling Chou membuat Xiao Tou merasa sangat bahagia. Bahkan Xiao Tou langsung menunggu kabar dari Ling Chou. Namun bukannya Ling Chou, ia malah mendapatkan telepon dari Yin Zihan. Saat itu Yin Zihan sudah menjadi artis terkenal dan akan kembali ke negaranya untuk mengikuti tur di beberapa kota besar yang ada di dunia. Mengetahui hal tersebut membuat Xiao Tou merasa sangat bangga pada Yin Zihan. Kemudian Ling Chou kembali ingin memberikan kabar pada Xiao Tou jika ia sudah siap. Namun Xiao Tou ingin kejutan Ling Chou berjalan lancar walaupun ia sudah mengetahui rencana Ling Chou. Alhasil Xiao Tou hanya memberitahu jika ia akan pulang lebih dulu.
Tak berselang lama, Ling Chou menghubungi Xiao Tou. Ling Chou mengizinkan Xiao Tou untuk pulang lebih dulu dan Ling Chou mengatakan jika ia akan bertemu dengan seorang wanita. Awalnya Xiao Tou tidak percaya karena Ling Chou tidak akan melakukan hal tersebut. Namun di malam hari, Xiao Tou langsung menemui Xia di rumah Ling Chou. Dengan tatapan tajam, Xiao Tou menginterogasi Xia untuk mengetahui di mana keberadaan Ling Chou dan Ling Chou sedang bersama siapa. Dengan penuh rasa takut, Xia jujur jika ia tidak mengetahui perihal pertanyaan yang diajukan Xiao Tou tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Ling Chou pulang ke rumah. Xiao Tou dibuat terkejut dengan keberadaan Danian yang juga ada bersama Ling Chou. Ternyata candaan Ling Chou tentang bertemu dengan wanita itu hanya sekedar candaan. Karena ternyata Ling Chou bertemu dengan Danian. Keberadaan Danian itu pun membuat Xiao Tou melampiaskan semua kekesalan yang selama ini disimpan oleh Jiang. Xiao Tou juga memberitahu bagaimana kondisi Jiang selama ini. Mengetahui hal itu membuat Danian merasa sangat bersalah. Danian pun sempat ingin menyerah untuk mengejar Jiang kembali. Ia juga menjelaskan jika sebenarnya ia sama sekali tidak berniat untuk menyakiti Jiang. Mengetahui hal itu membuat Xiao Tou memberikan semangat pada Danian. Karena Xiao Tou mengetahui jika di antara Jiang dan Danian masih tersimpan rasa cinta satu sama lain. Akhirnya semangat Danian pun kembali muncul sampai membuat Xiao Tou dan Ling Chou terkejut. Kemudian setelah mengantarkan Danian pulang, lagi-lagi Ling Chou langsung menggoda Xiao Tou. Bahkan Ling Chou seperti tidak rela melepaskan Xiao Tou. Xiao Tou juga sudah mulai berani menjahili Ling Chou, namun keromantisan mereka malah dipergoki oleh Xia, sampai membuat mereka menjadi salah tingkah. Setelah itu, Ling Chou membawa Xiao Tou ke kamarnya. Ia juga meminta agar Xiao Tou menginap dan tidur bersamanya. Ajakan itu langsung membuat Xiao Tou menjadi sangat panik. Sampai akhirnya Xiao Tou pun bersedia untuk tidur bersama Ling Chou karena tidak ada pilihan lain. Tetapi Xiao Tou sangat berpikir berlebihan. Ia berpikir bahwa Ling Chou akan melakukan sesuatu. Padahal Ling Chou tidak berniat seperti itu karena ia menginginkan masa depan yang baik untuk mereka. Tetapi bukannya merasa tenang, Xiao Tou malah menjahili Ling Chou. Ia mempertanyakan apakah sesuatu Ling Chou itu masih belum siap. Sebab beberapa waktu yang lalu Ling Chou baru saja disunat. Beruntung hal itu tidak membuat Ling Chou membuktikan pada Xiao Tou jika perkataannya salah. Bahkan Xiao Tou terus saja menggoda Ling Chou. Namun Ling Chou tetap berhasil menahan godaan setan tersebut. Saat itu Xiao Tou menjenguk Su Linglong yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Walaupun Su Linglong tidak terlalu menyukai Xiao Tou sebab Xiao Tou berpacaran dengan Ling Chou. Namun sebenarnya mereka adalah teman yang baik. Su Linglong juga sudah menyadari jika ia memang tidak bisa bersama dengan Ling Chou. Tak berselang lama Ling Chou juga ada di sana. Dan lagi-lagi Su Linglong masih saja mencoba merayu Ling Chou sampai membuat Xiao Tou menjadi kesal. Kemudian Xiao Tou dan Ling Chou pergi berjalan-jalan. Mereka terlihat sangat romantis, walaupun sebenarnya Xiao Tou lebih tua dibandingkan Ling Chou. Keesokan harinya Xiao Tou kembali magang di kantor yang ditujukan untuknya. Namun atasan Xiao Tou tidak memperlakukan Xiao Tou dengan baik. Padahal Xiao Tou sangat semangat untuk melakukan tugas sesuai dengan keahliannya. Namun atasan itu malah tidak memberikan kesempatan untuk dirinya. Dengan perasaan sedih, Xiao Tou pun keluar dari kantor tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Ling Chou sudah ada di sana untuk menjemput Xiao Tou. Ternyata Ling Chou juga sedang mengalami hal yang tidak baik, sebab proyeknya kali ini sedang gagal. Mengetahui hal tersebut membuat Xiao Tou langsung menghibur Ling Chou. Xiao Tou pun memberikan semangat pada Ling Chou. Jika di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Dan kegagalan itu adalah hal yang sangat wajar. Semangat Xiao Tou itu pun langsung membuat Ling Chou kembali bersemangat. Dan ia juga sangat berterima kasih pada Xiao Tou. Setelah itu, Ling Chou mengajak Xiao Tou untuk pergi ke sebuah restoran. Ajakan itu pun membuat Xiao Tou berpikir jika Ling Chou akan memberikan kencan yang sangat romantis. Xiao Tou juga berpakaian sedikit seksi. Sesampainya di restoran tersebut, Xiao Tou terus saja mencari keberadaan cincin di makanan dan minuman yang sudah dihidangkan karena Xiao Tou berpikir jika Ling Chou akan melamar dirinya. Namun harapan Xiao Tou itu salah sebab malam itu hanyalah kencan biasa.
Kemudian ketika mereka keluar dari restoran, Ling Chou mempertanyakan sikap aneh Xiao Tao. Awalnya Xiao Tao tidak ingin jujur, sampai akhirnya Xiao Tao pun mengatakan jika ia mengira bahwa Ling Chou akan melamar dirinya. Pemikiran itu pun membuat Ling Chou langsung ingin membawa Xiao Tao ke rumahnya. Ling Chou juga sempat merasa sangat gemas pada Xiao Tao. Lalu sesampainya di rumah, Xiao Tao berada di kamar seorang diri karena ia tidak akan tidur bersama dengan Ling Chou. Namun Ling Chou terus-terusan berusaha agar mereka bisa tidur bersama. Tetapi usaha Ling Chou pun gagal. Ling Chou hanya bisa membacakan buku sampai Xiao Tao tertidur. Lalu Ling Chou keluar dari kamar tersebut. Dan beberapa jam kemudian Xiao Tao menghampiri Ling Chou yang sedang tidur di ruang tamu. Ia pun langsung menyelimuti Ling Chou keluar. Namun ketika Xiao Tao ingin kembali ke kamar, Ling Chou malah menahannya dan langsung bersikap sangat agresif pada Xiao Tao. Ling Chou seperti sudah tidak bisa menahan hasratnya, ia pun langsung mencium Xiao Tao. Begitu juga dengan Xiao Tao yang terbuai dengan godaan Ling Chou. Tetapi tak disangka lagi-lagi keromantisan mereka malah dipergoki oleh Sha, sampai membuat mereka menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Xiao Tao sudah kembali ke asrama. Jiang juga kembali dengan perasaan yang sangat bahagia. Lalu, di malam hari, Jiang dan Xiao Tao sedang berjalan-jalan di halaman kampus. Namun, suasana malam itu terlihat begitu romantis, sebab hiasan yang ada di sana ternyata semua itu adalah usaha Danian. Ia ingin kembali bersama Jiang. Namun, Jiang terlihat masih belum bisa menerima Jiang kembali, walaupun Danian sudah sangat romantis. Tetapi sikap Jiang itu tidak membuat Danian putus asa. Saat itu Xiao Tao dan seorang temannya sedang menghadap atasan mereka. Kali ini mereka diberikan beberapa nasihat dan tugas untuk membuat sebuah acara. Namun atasan tersebut terlihat tidak berlaku adil. Ia malah lebih bersikap baik kepada teman Xiao Tao itu. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat Xiao Tao. Ia terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, walaupun usahanya itu tidaklah mudah. Beberapa hari kemudian akhirnya siaran Xiao Tao menjadi siaran yang terbaik. Teman-teman kantornya juga memberikan selamat pada Xiao Tao. Namun lagi-lagi Xiao Tao malah dituduh jika pencapaiannya tidaklah murni. Alhasil ia menjadi sangat kesal karena tuduhan tersebut. Xiao Tao juga akan membuktikan kembali jika ia akan memberikan hasil yang terbaik. Setelah itu, Ling Chou menjemput Xiao Tao. Selama di perjalanan, Xiao Tao terlihat sangat lesu dan tidak bersemangat atas masalah yang sedang ia hadapi. Ling Chou yang mengetahui hal itu langsung menyemangati Xiao Tao. Bahkan Ling Chou juga bersedia untuk menjadi narasumber di siaran Xiao Tao. Tetapi walaupun usaha Xiao Tao begitu sulit, ia tetap bersyukur karena bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang jurnalis. Akhirnya semangat yang diberikan Ling Chou berhasil mengembalikan semangat Xiao Tao. Beberapa hari kemudian, akhirnya Xiao Tao kembali membuat sebuah siaran. Kali ini narasumber yang ada di siarannya adalah Yin Zihan. Saat itu Yin Zihan sudah menjadi artis yang sangat terkenal. Namun ia tetap memperlihatkan kedekatannya dengan Xiao Tao di hadapan semua orang yang ada di sana, karena mereka adalah teman lama. Produser di stasiun TV tersebut sangat memuji sikap dan usaha Xiao Tao. Dan tak berselang lama, akhirnya siaran itu pun berjalan dengan lancar. Namun saingan Xiao Tao terlihat sangat tidak menyukai keberhasilan Xiao Tao. Ditambah dengan kedatangan Ling Chou di lokasi tersebut, sembari membawa beberapa snack untuk teman-teman Xiao Tao. Kemudian Ling Chou dan Xiao Tao pergi bersama. Saat itu ternyata Ling Chou sudah mengetahui jika belakangan ini Xiao Tao sedang mengalami masalah. Namun Xiao Tao tidak mengatakan hal itu pada Ling Chou. Alhasil Ling Chou merasa seperti tidak dibutuhkan oleh Xiao Tao. Padahal Ling Chou selalu ingin menolong dan melindungi Xiao Tao. Namun Xiao Tao sudah merasakan semua itu walaupun Ling Chou tidak mengetahui masalahnya. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah. Di rumah, Ling Chou dan Xiao Tao sedang memasak. Namun perhatian yang diberikan Xiao Tao malah membuat Ling Chou tergoda. Alhasil di dapur itu, Ling Chou langsung mencium dan memberikan sentuhan kelembutannya pada Xiao Tao.
Keesokan harinya, Xiaotou baru saja terbangun. Namun, ia dibuat terkejut dengan Ling Chou yang memanggilnya istriku. Panggilan itu langsung membuat Xiaotou salah tingkah. Tetapi, Xiaotou merasa heran karena Ling Chou mengatakan jika mereka sudah menikah selama 3 tahun. Sedangkan Xiaotou sama sekali tidak mengingat kenangan apapun selama 3 tahun itu. Ternyata Ling Chou hanya menjahili Xiaotou. Dan ada sebuah kebenaran yang membuat Xiaotou terkejut sebab mereka sudah resmi bertunangan. Karena beberapa malam sebelumnya keluarga Xiaotou dan Ling Chou sudah makan malam bersama dan merestui hubungan mereka berdua. Hal itu pun membuat Xiaotou merasa sangat bahagia. Saat itu Yin Zihan berkunjung ke rumah Ling Chou dan Xiaotou dan mereka pun makan bersama. Lagi-lagi Yin Zihan masih terlihat menyukai Xiaotou, namun ia terus saja menutupi hal tersebut dan hanya ingin mereka terus saja berteman baik. Ling Chou tidak segan untuk memperlihatkan kemesraannya bersama Xiaotou sampai membuat Yin Zihan merasa sangat kesal. Di malam hari, Ling Chou baru saja siap mandi. Dengan tubuh kekarnya, Ling Chou berusaha untuk menggoda Xiaotou. Namun Xiaotou malah asyik bermain ponsel dan tidak melirik sama sekali usaha yang dilakukan Ling Chou tersebut. Lalu tiba-tiba saja Xiaotou berteriak. Ternyata ada sebuah gosip tentang dirinya dan Yin Zihan. Kemudian karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Ling Chou langsung melakukan aksinya. Ia menggoda Xiaotou dengan sangat dalam. Alhasil mereka pun menghabiskan malam itu dengan penuh cinta dan kemesraan. Keesokan harinya Xiaotou baru saja terbangun, namun ia sangat malu karena tidak memakai satu helai pakaian pun, ditambah dengan Ling Chou yang terus saja menggoda Xiaotou. Ternyata khayalan tentang godaan itu hanya ada di pikiran Xiaotou, dan dengan jahilnya Ling Chou malah benar-benar kembali menggoda Xiaotou sampai membuat Xiaotou merasa sangat malu. Di malam hari, Xiaotou dan teman-temannya sedang berkumpul. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Hubungan mereka semakin terlihat sangat akrab seperti layaknya seorang sahabat. Dan setelah selesai, mereka pun keluar dari restoran tersebut. Namun Jiang malah mabuk. Di saat mabuk itulah Jiang mengatakan semua yang ada di hati dan pikirannya. Lalu akhirnya Jiang dan Danian pun kembali bersama dengan ciuman mesra yang ada di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, Ling Chou dan Xiaotou pulang ke rumah Ling Chou. Mereka mendapati orang tua Ling Chou sedang merapikan rumah. Xiaotou juga menemukan album yang dibuat oleh ayah Ling Chou. Album itu langsung membuat Ling Chou terlihat sedih karena ternyata ayahnya selalu mengingat Ling Chou. Kemudian mereka pun berfoto bersama. Kali ini Xiaotou juga ada dalam foto keluarga Ling Chou dan akhirnya mereka terlihat seperti keluarga utuh dan bahagia. Kemudian Ling Chou mengajak Xiaotou berjalan-jalan. Sepanjang jalan mereka terus saja mengingat kenangan masa kecil. Karena sedari kecil sampai dewasa mereka terus bersama walaupun saling menjahili satu sama lain. Lalu Ling Chou membawa Xiaotou ke wahana permainan. Di sana Ling Chou langsung mengungkapkan seberapa besar rasa syukur yang ia rasakan karena bisa bertemu dan terus bersama dengan Xiaotou. Suasana malam itu pun menjadi sangat haru. Kemudian Ling Chou pun melamar Xiaotou untuk menjadi istrinya. Tanpa butuh waktu lama, Xiaotou langsung menerima lamaran tersebut dan malam itu menjadi malam yang sangat indah bagi mereka berdua. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Xiaotou dan Ling Chou sudah menikah. Mereka juga memiliki seorang anak. Kehadiran anak mereka tidak mengurangi keromantisan Ling Chou pada Xiaotou. Bahkan mereka juga menjadi keluarga utuh yang sangat bahagia. Mereka pun sering menitipkan putra mereka pada ibu Ling Chou agar mereka bisa berjalan-jalan berdua. Lalu di suasana hari yang sangat cerah itu, Ling Chou memperlihatkan rasa cintanya dengan ciuman mesra yang ia berikan pada Xiaotou. Tamat ending yang sangat komplit. Jadi itulah pembahasan drama Cina eksklusif Fairy Tail full episode 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.